Koki legendaris. Episode 2. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Benar sekali, tempat ini tenang dan makanannya enak, kata San Ming sambil berbalik dan menunjuk ke arah toko Yuan Ming. Ini toko milik saudaraku. Monyet dan Ali mendongak dan menyadari bahwa penampilan toko kecil di depan mereka sama sekali tidak menarik perhatian. Itu hanyalah restoran cepat saji biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pintu masuknya tampak bersih, tetapi sebenarnya tidak bersih sama sekali. Bahkan tidak ada papan nama. Temanmu bahkan tidak memasang papan nama? Tidak heran kalau Monkey begitu tidak berpengalaman. Meskipun Monkey bertubuh kurus seperti namanya, ia juga seorang pencinta kuliner dan telah makan di banyak restoran kecil tanpa nama. Sebelum datang ke sini, San Ming mengatakan bahwa restoran ini dibuka oleh temannya dan baru buka selama 2 hari. Beberapa toko tak bernama lainnya dijalankan dari rumah dan tidak nyaman untuk memasang papan nama. Beberapa telah kehilangan papan nama mereka, dan tidak ada toko autentik yang baru dibuka tetapi tidak memasang papan nama. Jangan banyak tanya. Masuk dan makanlah. San Ming mengikuti arah pandangan mereka dan menyadari bahwa toko Yuan Ming bahkan tidak punya papan nama. Namun, sulit baginya untuk mengakui bahwa ia juga tidak tahu. Jadi ia hanya menjawab singkat dan mengajak mereka berdua masuk ke toko. Dalam perjalanan, saya melihat Ali tampak lesu dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Setelah tahu bahwa Ali sakit, ia berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, meskipun kamu tidak nafsu makan hari ini, kamu akan merasakannya saat mencium aromanya." Oh, luar biasa. Ali yang awalnya sakit dan tak nyaman, kini menunjukkan sedikit ketertarikan. Bang, San Ming menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir. Tunggu sebentar, nasi goreng telur akan segera siap," kata Yuan Ming berbalik dan berkata kepada 3 orang yang baru saja duduk sambil membuat nasi goreng. Monyet yang energik itu adalah yang pertama menjawab, "Silakan saja." "Tidak apa-apa. Kami akan memeriksanya dulu." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan melihat sekeliling. Tata letak tokonya biasa saja. Hanya saja tempatnya kecil, hanya ada sedikit kursi, dan daftar harganya aneh. Sekalipun restoran itu berspesialisasi dalam satu jenis makanan, mustahil mereka hanya menjual satu jenis makanan. Lagi pula, di mana ada permintaan, di situ ada pasar, dan toko kecil seharusnya menjalankan bisnis berdasarkan kebutuhan pelanggan. Maka monyet itu bertanya langsung, "Apakah Anda benar-benar hanya menjual nasi goreng?" Yuan Ming yang sedang menyajikan 3 porsi nasi goreng telur berkata, "Sekian dulu." "Oh, untuk saat ini. Berapa lama lagi mereka akan menjual barang lainnya?" Monkey menduga ini hanya trik pemasaran biasa. Pertama, mereka akan menggunakan taktik hanya menjual nasi goreng untuk menarik popularitas, lalu menyingkirkan menu yang sudah jadi. Hal ini sangat umum. Tapi tebakannya kali ini salah. Yuan Ming berkata, "Seminggu lagi, kita akan menambahkan 1 set nasi goreng telur. Kita bicarakan nanti, tergantung suasana hatiku." Si monyet terdiam saat mendengar ini, tetapi melihat Yuan Ming tidak ingin bicara lagi, dia dengan bijaksana berhenti bertanya. "Cepat makan. Kalau kamu tidak datang, aku akan makan porsimu," kata San Ming buru-buru ketika melihat nasi goreng telur sudah disajikan. Ekspresinya serius ketika ia berkata akan memakan porsi monyet itu. "Baiklah, aku datang. Silakan dinikmati." Yuan Ming mengulurkan tangan dan memberi isyarat mengundang, menunjukkan sikap seorang koki. "Mana supnya?" Kali ini Ali yang bicara. Melihat Yuan Ming hanya membawa nasi goreng dengan telur dan tidak ada yang lain, dia bertanya, "Maaf, saya tidak menyediakan sup di sini. Dan tentu saja tidak ada lauk." Yuan Ming tahu bahwa meskipun mereka adalah teman dari teman-temannya, sistemlah yang paling kuat. Sistem ini telah lama memiliki peraturan bahwa toko dewa memasak tidak boleh menyediakan makanan yang bukan berasal dari sistem. Yuan Ming sendiri tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak disediakan oleh sistem untuk memasak di toko dewa memasak. Alasannya semua ini adalah karena levelnya yang rendah. "Baiklah." Ali menatap San Ming lalu Yuan Ming, merasa tak berdaya. "Ali, monyet, lihat nasi goreng di depanmu. Meskipun kami tidak menyajikan ini, harganya pasti sepadan." San Ming awalnya ingin langsung menyantapnya begitu disajikan, tetapi karena ia sendiri yang membawa orang-orang ke sini, ia tetap harus menjelaskan. "Oke, tapi tokomu agak aneh, Kak. Aku nggak yakin nasi gorengnya bisa menyamai kualitasnya." Si monyet agak kecewa ketika melihat temannya, Ali, ditolak saat meminta semangkuk sup. Daftar harga dengan jelas menyatakan sepiring nasi goreng seharga 188 RMB, tetapi setiap kali rekomendasi mencicipi dilakukan secara terpisah, selalu saja ada penawaran AA. Hal ini membuat Monkey merasa bahwa San Ming sedang berusaha menarik pelanggan untuk saudaranya, karena hal ini pernah terjadi sebelumnya. Monyet itu curiga pada San Ming, tetapi pihak lain memiliki ekspresi jujur dan membiarkan semua orang melihatnya. "Oke, ayo makan dulu, nanti kita ngobrol lagi." Melihat suasana agak canggung,
Ali mencoba menenangkan. Lagi pula, rasa makanan itu yang terpenting. Aliko tidak berniat makan karena ia sudah merasa tidak enak badan. Kali ini ia keluar karena penasaran, karena apa yang digambarkan San Ming sebagai sesuatu yang ada di surga, bukan di bumi. Menurut Ali, dia sama sekali tidak bisa makan nasi goreng telur yang digoreng dengan minyak sebanyak itu. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa makan roti berminyak di pagi hari. Jadi bagaimana mungkin dia bisa makan nasi goreng berminyak di siang hari? Namun, ketika ia menundukkan kepala untuk melihat nasi goreng telur, Ali menyadari bahwa ia salah, sangat salah. Tidak ada telur sama sekali di dalam nasi goreng telur itu, bahkan tidak tercium aroma minyak. Hanya aroma makanan yang langsung tercium ke hidungnya. Ungkapan aroma yang menyenangkan mungkin paling tepat di sini. Mungkin aku harus mencobanya, pikir Ali, merasa jauh lebih bersemangat. Setelah suapan pertama, Ali pun terpikat oleh pesona nasi goreng tingkat dewa. Terlihat dua orang di sebelahnya hampir selesai makan. Kecepatannya bagaikan angin puyuh, seolah-olah mereka sudah lapar selama 3 hari. Senyum tersungging di bibir Yuan Ming, tapi itu bukan senyum bangga, melainkan senyum alami. Kau tahu, sekarang dia makan nasi goreng buatannya sendiri 3 kali sehari. Tapi dia sama sekali tidak merasa bosan, dan dia merasa rasanya semakin enak setiap kali makan. Ini jelas bukan narsisme. Hal-hal yang dihargai oleh sistem ini seperti keterampilan. Seiring meningkatnya kemampuan Anda, keterampilan tersebut pasti akan semakin lezat. Namun, keterampilan tersebut berada di puncak kelezatan di awal, sehingga perkembangannya tidak terlihat, dan tidak akan ada peningkatan bertahap. Kecuali Anda memiliki lidah yang sangat sensitif, orang lain hanya akan menganggapnya sangat lezat. Ya Tuhan, cucuku, akhirnya kau melakukan sesuatu yang nyata. Saya sudah bepergian jauh selama bertahun-tahun dan makan banyak makanan enak, tapi nasi goreng telur ini jelas yang terbaik yang pernah saya makan. Tidak heran 188, saya berikan uang ini dengan sepenuh hati. Setelah Monyet dan Ali selesai makan, reaksi pertama mereka adalah memuji makanan dengan bahasa yang tidak mereka kuasai. Lalu reaksi kedua mereka. Ah, enak sekali. Bos, beri aku porsi lagi, ya? Atau 2. Yang ini terlalu sedikit. Monyet selesai makan duluan, mengecap-ngecapkan bibirnya sambil menikmati makanannya dan berkata sambil menyerahkan piring. Enak banget. Bos, tambahin lagi dong, kata Ali tepat setelahnya. Haha, San Ming, yang terakhir selesai makan, mulai tertawa tanpa menunggu Yuan Ming menjawab. Sekarang Monyet dan Ali bingung. Melihat semua orang menatapnya, San Ming menutup mulutnya yang menyeringai begitu lebar hingga gusinya terlihat, dan berkata dengan nada sok, setiap orang di sini hanya boleh makan 1 porsi dari setiap sup. Setelah berkata demikian, dia tak dapat menahan tawa lagi. Apa? Si Monyet adalah orang pertama yang bereaksi dan menatap San Ming dengan marah. Cucu, kamu bercanda? Aku tidak mau disalahkan. Ini aturan Bos Yuan, kan? Bos Yuan kesayanganku? San Ming menjawab Monyet dengan serius sambil mengedipkan mata pada Yuan Yao. Melihat apa yang dikatakan San Ming benar, Ali dan Monkey berbalik dan menatap Yuan Ming untuk memastikan. Yah, memang benar. Aku hanya menyediakan 1 porsi per orang per makan di sini. Porsi ini adalah porsi yang biasa dijual di luar, dan jelas bukan porsi yang sedikit. Yuan Ming menutup mulutnya dengan tangan dan batuk sebelum menjelaskan dengan serius. Meskipun penjelasan ini sama saja dengan tidak ada penjelasan, semua orang tahu bahwa ketika dihadapkan dengan makanan lezat, orang secara tidak sadar akan makan lebih banyak, sama seperti jumlah yang ada di luar. Namun, untuk nasi goreng yang begitu lezat, para gadis yang biasanya berlomba-lomba menurunkan berat badan mungkin akan memesan 2 porsi. Namun sekarang, mereka bilang kita hanya boleh makan sekali saja. Bukankah ini jebakan? Monyet dan Ali tercengang. Aturan macam apa ini? Bagaimana mungkin mereka menolak menghasilkan uang ketika mereka punya kesempatan? Tidak bisakah kau minta 1 lagi? Begini, aku teman cucumu. Monyet itu menggaruk kepalanya dengan cemas dan bertanya dengan enggan. Siapa yang kau sebut bajingan? Ada apa dengan temanku? Aku saja cuma bisa makan 1 porsi, dan kau mau 2. San Ming Siang menatap monyet itu dengan marah. Bos, aku sedang flu hari ini. Bisakah kau? Ali, si pria besar, benar-benar menggunakan trik menyiksa diri. Yuan Ming berkata dengan serius. Maaf, aturan adalah aturan. Bos, aku mengagumimu. Kamu memang orang yang cakap. Sekarang, semakin sedikit orang sepertimu yang menaati aturan, kata Ali. Monkey juga memberi acungan jempol. Ia juga mengagumi mereka yang menghormati aturan mereka sendiri ketika berhadapan dengan uang. Lagi pula, di masyarakat saat ini, orang bisa kehilangan keuntungan mereka hanya karena uang. Kenyataannya, Yuan Ming berpikir sistem yang buruk sekali. Ini semua tentang uang. 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 Oke, akhirnya aku mengerti rencanamu. Ayo kita kembali dan tipu yang lain, kata monyet itu sambil berjalan keluar pintu. Mana mungkin ini penipuan?
Ini alamat tempat kami menyediakan makanan lezat atas dasar kebaikan. Ali, ayo kita kembali. San Ming juga berdiri. Ya. Mendengar tidak ada makanan, Ali kembali malas, dan mereka bertiga pun keluar bersama. Hati-hati semuanya, kata Yuan Ming sambil berdiri di belakang meja kasir. Bos, kami akan datang lagi lain kali, kata monyet sambil menoleh. San Ming yang berada di tengah melambaikan tangan ke Yuan Ming, dan Ali, yang berjalan di ujung, tersenyum dan mengangguk. Baiklah, selamat datang semuanya. Yuan Ming pun membalas senyumannya. Mungkin hari ini hari keberuntungan. Ketika saya mendekat, ada pelanggan lain yang masuk ke toko, dan kali ini tamu terhormat. Ia mengenakan rompi hitam di tubuh bagian atas dan gaun abu-abu gelap selutut di tubuh bagian bawah. Rambut hitam panjangnya di belah tengah, riasan tipis, dan tas kulit paten putih. Wajahnya yang halus dan imut dipoles tipis dengan riasan, dan ia tampak segar dan cantik. Ketuk-ketuk-ketuk, sepatu hak tinggi berwarna putih itu mengetuk-ngetukkan nada ke tanah. Dia berjalan mendekat, duduk, dan berkata, berikan aku menunya. Suaranya merdu, dengan ikal di ujungnya, persis seperti gadis anggun dari selatan sungai Yangtze. Kami hanya menyediakan nasi goreng telur di sini. Silakan lihat daftar harganya dulu. Kalau cocok, saya akan siapkan, kata Yuan Ming sambil menatap wanita cantik di depannya. Oke. Wanita jiangan itu awalnya bingung, lalu menjawab dan menoleh ke belakang. 188? Oke, coba kulihat apakah nasi gorengmu sepadan dengan itu. Suaranya terdengar tidak puas, tapi tidak terlalu marah, hanya sedikit dingin. Jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Yuan Ming sedikit bersemangat ketika melihat wanita cantik itu bersedia mencobanya, lalu berkata demikian. Oke, cepatlah, aku masih harus pergi bekerja. Melihat bos muda itu begitu percaya diri, wanita jiangan itu tidak peduli lagi dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat pesan teks yang baru diterima. Yuan Ming berdiri tak jauh dari situ dan diam-diam memperhatikan wanita cantik itu. Wanita itu makan dengan cepat dan elegan. Ia merasa sedikit lapar. Melihat wanita cantik dapat meningkatkan nafsu makan. Kecantikan adalah pesta bagi mata adalah pepatah yang telah diwariskan turun-temurun. Wanita cantik ini memang dari Jiangnan. Namanya Yinya. Ia pernah kuliah di Chengdu dan tinggal di sana untuk bekerja setelah lulus. Ia bekerja di gedung perkantoran di dataran tinggi di belakang. Ia adalah asisten sekretaris direktur. Gajinya lumayan, sekitar 30.000 yuan sebulan. Adapun mengapa ia tiba-tiba memutuskan untuk makan sepiring nasi goreng telur seharga 188 RMB hari ini, itu karena Xiao Zhang, yang juga seorang asisten sekretaris, telah menindasnya pagi ini dan dikritik habis-habisan oleh direktur. Hal ini membuat Yinya, yang belum pernah mengalami ketidakadilan seperti itu, merasa sangat dirugikan dan memutuskan untuk makan sesuatu yang lezat untuk melampiaskan perasaannya. Tapi saya sudah mengunjungi sebagian besar toko kecil di lantai bawah, jadi saya memutuskan untuk mencari satu yang belum pernah saya kunjungi, memesan beberapa hidangan lagi, dan melepas penat. Suasananya tampak bagus dari luar, jadi saya masuk. Siapa sangka mereka hanya menyediakan nasi goreng, belum lagi seporsi kecil nasi goreng harganya 188. Awalnya aku nggak mau makan, tapi kemudian kupikir, itu cuma buat curhat, jadi 188 ya 188. Yin yang menatap bosnya yang sedang serius memasak nasi goreng, dan berpikir, kalau rasanya tidak enak, ia akan memposting di WeChat Moments-nya untuk memboikot tempat ini. Lagi pula, tempat ini sangat dekat dengan tempat kerjanya. Biarkan saja perusahaan ini tidak berbisnis dan tutup. Ini nasi gorengmu, silakan dinikmati. Yuan Ming secepat biasanya. Terima kasih. Yin meletakkan teleponnya, menatap Yuan Ming, tersenyum sopan, mengambil sendok dan mulai makan. Sebagai asisten, etiketnya sempurna. Nasi goreng keemasannya tiba-tiba menggugah selera makan saya. Wewangian ini. Yin Xiaqiong menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya, dan air liur langsung keluar dari mulutnya. Ia hanya punya satu pikiran, aku ingin makan, aku ingin makan. Sendok mengeluarkan bunyi renyah saat mengenai piring, dan Yin mencicipi suapan pertama nasi goreng telur. Lezatnya nasi dan telur berpadu sempurna, seolah-olah ia telah memakan buah ginseng, dan seluruh pori-porinya terbuka. Setelah itu, semua kekhawatiran yang saya miliki tentang memposting sesuatu di WeChat Moments yang tidak enak dilihat dan sebagainya menghilang. Oke, hanya satu kata, katakan sekali saja. Kedua orang tua Yin adalah guru. Sebagai seseorang yang tumbuh di keluarga berkecukupan, ia kini memiliki gaji yang baik dan hanya perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kehidupan sehari-harinya cukup mewah. Ia sesekali memanjakan diri dengan makan besar dan terkadang menghabiskan 2 atau 3.000 yuan sebulan untuk makan enak. Sebagai seorang wanita cantik, ia pasti akan diincar orang lain, dan pasti akan ada bunga, anggur berkualitas, dan restoran mewah. Meski begitu, Yin belum pernah mencicipi nasi goreng yang lebih nikmat dari ini.
Sekarang saya merasa restoran pribadi yang saya kunjungi terakhir kali bersama rekan-rekan saya konon termasuk dalam 3 besar. Kami memesan makan di sana setengah bulan sebelumnya dan menghabiskan lebih dari 3.000 RMB. Dibandingkan dengan semangkuk nasi goreng telur ini, rasanya sungguh tak tertandingi. Bos ini pastinya jago. Di bawah pengaruh nasi goreng telur, Yinya yang anggun dan pendiam ingin menjilati piring dengan cara yang tidak sopan untuk pertama kalinya. Tentu saja, di bawah arahan atasannya, ia menahan diri dan hanya mengangkat kepala sambil tersenyum tulus. Satu lagi, tolong. Setelah mengatakan ini, Yinya merasa sedikit malu. Sebagai wanita cantik, memesan makanan di luar selalu terasa memalukan. Lagi pula, bentuk tubuh adalah faktor terpenting. Maaf, kami hanya bisa menyediakan 1 porsi untuk setiap tamu. Yuan Ming selalu lebih sabar dan baik hati kepada wanita cantik. Hal-hal yang indah selalu membuat orang bahagia. Baiklah, jam berapa kamu tutup pada malam hari? Yin Yu mengedipkan mata almondnya karena terkejut ketika ditolak, lalu mengganti topik pembicaraan. Melihat si cantik tidak bertanya lebih lanjut, Yuan Ming merasa senang sekaligus kecewa. Seandainya ia bertanya lebih banyak, pasti akan ada lebih banyak topik untuk dibicarakan, kan? Tapi sekarang sepertinya keahlian memasaknya telah menaklukkan perutnya. Jam 9 malam. Baiklah, lihat saja. Yin yang membayar dan segera pergi. Meskipun agak terkejut permintaannya ditolak, ia tidak marah. Setiap tempat punya aturannya sendiri, apalagi restoran yang bisa membuat nasi goreng selezat itu. Dia bukan tipe orang yang menganggap dirinya cantik dan menuntut segala sesuatunya dilakukan sesuai keinginannya. Tentu saja, dengan kepribadian seperti itu, dia tidak mungkin menjadi asisten sutradara. Terima kasih sudah datang, dan selamat datang kembali lain waktu. Yuan Ming mengatakan ini dengan tulus. Jam makan siang berlalu dengan cepat. Jika ini toko kecil biasa, sekarang kita perlu menyiapkan bahan-bahan untuk makan malam dan mengisi kembali stok yang terjual siang hari. Sayuran yang mesti dicuci, makanan yang mesti dimasak, sayuran yang mesti dipotong terlebih dahulu, dan sebagainya. Semua hal itu akan memakan waktu 1 sore penuh untuk dipersiapkan. Membuka restoran sendiri itu sangat sulit, bahkan untuk pasangan. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Yuan Ming pernah mengalaminya sebelumnya. Untuk saat ini, Yuan Ming hanya perlu menutup pintu toko dan naik ke atas untuk tidur. Bahan-bahan disiapkan secara sistematis dan semuanya diletakkan di lemari. Sisa bahan yang digunakan akan diisi ulang keesokan harinya. Yuan Ming juga mencoba menghitung jumlah telur di dalamnya, tetapi menyerah ketika ia menghitung 300 butir telur dan mendapati masih banyak yang tersisa. Dapur masak ini seperti konsentrasi teknologi hitam, dan Yuan Ming telah belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi kejutan dari sistem. Pencucian piring sepenuhnya diserahkan pada mesin pencuci piring berkinerja tinggi itu. Jadi Yuan Ming hanya perlu melakukan pekerjaannya, dan yang lainnya sistematis. Seperti kata pepatah, langit itu luas dan alam liarnya tak berbatas, dan Yuan Ming akan segera tertidur lelap. Sementara Yuan Ming sedang tidur siang dengan tenang, orang-orang yang telah makan nasi goreng telur di sana tak bisa tenang. Pertama, San Ming, Monkey, dan Ali mulai mempromosikan nasi goreng telur di grup Tao Tie. Monyet di pohon cucu saya merekomendasikan nasi goreng telur, enak sekali. Pemiliknya juga sangat unik. Ayo kita bertemu malam ini. Ming Ming Bai, aku sudah diberitahu untuk tidak memanggilmu cucu. Monyet, aku benar, kan? Ayo kita bertemu lagi malam ini. Saya seorang pencinta kuliner, bukankah kamu pergi pagi ini? Apakah kamu akan pergi lagi malam ini? Ali, ayo pergi bersama. Tuan Rich Bucket Ali, kamu tidak masuk angin? Ali ya, tapi tidak berpengaruh. Sama sekali tidak berminyak. Saya seorang pencinta makanan sungguh luar biasa, ya? Bahkan kamu, Ali, yang sedang pilek dan tidak bisa makan minyak, bisa memakannya. Paraku setelah kamu menyebutkannya, aku sebenarnya cukup tertarik. Aku belum menemukan makanan enak akhir-akhir ini. Mau jalan-jalan denganmu malam ini, gourmet? Monyet-monyet di pohon, yang juga dikenal sebagai monyet, melihat 2 orang di antara mereka merespons dan mulai mengetik lebih cepat. Ayo, para pencinta kuliner. Kita bertemu di alun-alun pukul 6. Kalau mau pergi, datanglah sendiri ke alun-alun. Aku seorang pencinta makanan monyet, kau selalu lari paling cepat kalau ada apa-apa. Sampai jumpa. Tapi kalau rasanya tidak enak, kau harus menebusnya dengan merebus bebek panggang lauli. Monyet di pohon gak masalah. Kalau ada yang bilang gak enak, cari aku aja. Karena ini masalah besar, sepertinya aku harus mencobanya juga. Tao Tie. Monyet di pohon ketua kelompok sudah datang. Tenang saja. Saya merekomendasikan ini dengan 10 bintang. Ini yang saya, si monyet, katakan. San Ming, yang nama daringnya adalah Ming Ming Bai, melihat bahwa semua pemimpin kelompok di grup tempat dia berjualan pakaian telah online, jadi dia segera online untuk mendukung saudara-saudaranya. Ming Ming Bai, toko itu milik kakakku. Kalau makanannya kurang enak, aku juga akan memastikan semua orang makan bebek panggang lauli. Pemilik grup,
Ditambah godaan 2 porsi bebek panggang Lauli, menarik banyak pengunjung. Dilihat 1234 kali membayangkan bebek panggang Lauli saja sudah bikin saya ngiler. Kulitnya renyah, dagingnya empuk, dan juicy. Dan saus cocolannya, saya ikutan. Kalau rasanya kurang enak, jangan salahkan saya kalau ngomong kasar. Sanming dan Mangki tidak senang dengan hal ini dan mulai memuji nasi goreng telur yang mereka makan siang. Adapun Yinya, orang lain yang makan nasi goreng, dia kembali ke perusahaan dengan suasana hati yang baik dan pertama-tama mengakui kesalahannya kepada direktur. Ini aturan di tempat kerja. Sebagai bos, dia hanya ingin tahu hasilnya. Dia tidak peduli bagaimana kesalahannya dibuat. Namun, direktur cukup puas melihat Yinya mengakui kesalahannya sendiri. Jadi dia menghiburnya dan membiarkannya pergi. Melihat semuanya berjalan lancar, Yinya pun merasa lebih baik. Ia lalu teringat nasi goreng telur yang lezat dan membuatnya senang. Lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengunggahnya ke momen. Siang ini saya makan nasi goreng telur yang super lezat. Ini pertama kalinya saya makan nasi goreng telur dan saya ingin sekali memakannya lagi. Biasanya, wanita cantik memiliki daya tarik yang luar biasa. Postingan ini mendapatkan lebih dari 100 suka. Dan ada banyak pria yang termenung setelah membaca postingan ini. Sementara itu, Yuan Ming yang baru saja bangun tidur sedang memegang teleponnya dan memikirkan masalah serius. Saat ini, banyak toko telah meluncurkan akun Weibo mereka sendiri. Akun resmi, DLL. Apakah Anda ingin mendaftar untuk membuatnya juga? Setelah berpikir panjang, Yuan Ming memutuskan untuk menyerah. Bagi pria seperti dia yang penuh aspirasi dan ide, yang biasanya bahkan tidak mengobrol di Penguin, memintanya untuk menggunakan Weibo terlalu berlebihan. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 4, Yuan Ming meletakkan teleponnya, melompat dari tempat tidur, mandi, dan turun ke bawah untuk membuka toko. Sebagai seorang koki, Yuan Ming sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan pribadinya. Namun, pada titik ini, sistem yang maha kuasa tentu memiliki cara untuk mengatasinya, memindai sekali sehari untuk memastikan kesehatan Yuan Ming. Bahkan miopia ringan yang dideritanya karena begadang untuk membaca novel pun disembuhkan oleh sistem karena ia harus memperhatikan bahan-bahan makanan dengan saksama. Sekarang Yuan Ming tidak ragu untuk mendonorkan sperma. Tentu saja, ia tidak akan pergi. Lagi pula, melepaskan gen-gen unggul ke luar negeri adalah dosa. Monyet, Ali ada di sini. Kedua pria yang sedang mencari seseorang itu berbalik dan melihat 4 orang berdiri di seberang alun-alun. Orang yang baru saja menelepon adalah pria pendek dan gemuk yang nama darinya adalah saya seorang Taobao dan nama aslinya adalah Qian Jianxie. Mengenakan rompi dan celana pendek, dia tampak seperti orang tua yang sedang berjalan-jalan, bukan seperti pegawai negeri sipil yang duduk di kantor di jaringan listrik. Yang berdiri di sebelah Qian Jianxie adalah ketua kelompok. Ketua kelompok, Yi Yuan, berpakaian lebih formal, mengenakan setelan jas mewah, dan tampak sangat sok. Ia biasanya mengandalkan penampilan ini untuk menggertak orang. Pekerjaan resminya adalah menjual asuransi, meskipun gajinya cukup tinggi. Karena saya harus berkeliling dan menemani klien makan malam, saya membuat grup seperti ini. Saya harap semua orang bisa merekomendasikan restoran dengan makanan enak. Lagi pula, akan sangat memalukan jika makanan yang saya undang ke klien tidak enak. Sekarang grup ini telah menjadi tempat berkumpulnya para pecinta kuliner. Adapun orang yang berdiri di sebelah Sanming, dialah yang memiliki nama daring TN. Fantong, yang nama aslinya adalah Zhang Daming. Orang ini adalah anggota termuda yang pernah saya temui di grup. Dia bilang usianya baru 23 tahun. Tidak seperti orang lain yang pada dasarnya tahu pekerjaan mereka, Zhang Tatming tidak tahu apa-apa tentang mereka kecuali nama dan usianya. Setiap kali seseorang memperkenalkan sesuatu yang lezat, dia harus ikut bergabung. Seiring waktu, semua orang tidak peduli dengan hal lain. Mereka berada di grup yang sama hanya untuk makanan, bukan untuk persahabatan dekat. Sementara para penonton menghitung 1234 orang, Yo yang berdiri dengan hikmat, mengenakan kemeja putih biasa dan celana panjang hitam. Terlihat jelas bahwa tidak ada sedikit pun kerutan di pakaiannya. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Yo yang sangat mementingkan pesta. Tetapi setelah mengenalnya lebih jauh, mereka menyadari bahwa ia begitu teliti. Seperti gangguan obsesif-kompulsif yang populer di internet saat ini. Ia ingin melakukan segalanya sebaik mungkin. Sebagai seorang guru, ia memiliki tuntutan yang tinggi. Kami hanya menunggu kalian berdua. Nyalakan mobilnya. Cucu dan monyet memimpin jalan, dan kami akan mengikuti di belakang. Maaf, parkirnya agak lama. Ayo pergi, jelas Mangki sambil berjalan duluan menuju tempat parkir, siap pergi ke toko Yuan Ming. Xiao ya, kamu ada waktu luang malam ini? Ayo makan malam bersama. Zhou Heng dari departemen penjualan datang ke meja Yinya sebelum pulang kerja dan bertanya. Yinya menatap Zhou Heng yang sedang menatapnya dengan penuh semangat dan merasa sedikit malu. Zhou Heng ini secara sengaja atau tidak sengaja telah menyatakan keinginannya untuk mendekatinya, tetapi setiap kali dia ingin menolaknya, dia akan mengungkit hal-hal lain tentang pekerjaan agar seolah-olah semuanya hanya urusan resmi.
sehingga sulit baginya untuk menolaknya dengan jelas. Bukan karena Zhou Heng sendiri yang bermasalah. Dia adalah pakar penjualan ternama di departemen penjualan dan orangnya hangat dan jujur. Meskipun penampilannya tidak menarik, orang-orang zaman sekarang tidak hanya melihat wajah saat mencari pacar. Hanya saja Yin Ye benar-benar tidak punya perasaan padanya. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah itu ketika Zhou Heng berbicara lagi. Dia berkata, "Xiao Ya, mengenai proposal proyek yang diajukan Direktur Wang terakhir kali, bukankah kamu ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Departemen Penjualan? Kami juga sudah menyerahkan bagian kami kepadaku," katanya sambil melihat arlojinya. "Sudah hampir waktunya pulang kerja, jadi kita bisa bicara sambil makan. Kita bisa menyelesaikan komunikasi lebih cepat agar kita bisa mulai bekerja. Kamu bisa memilih tempatnya." Zhou Heng menatap Yin Ya dengan serius. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita makan nasi goreng telur. Itu mudah, dan kita bisa membicarakan bisnis di sana juga." Yin Ya setuju dengan nada pasrah. "Saya hanya ingin merasa lebih baik, jadi saya tiba-tiba teringat nasi goreng yang saya makan untuk makan siang dan menyebutkannya dengan lantang." Zhou Heng, yang telah mencapai tujuannya, tersenyum dan pergi. Siap menunggu Yin Ya di gerbang perusahaan. "Ada banyak hal yang terjadi saat Anda paling tidak siap, seperti sekarang." Begitu Yuan Ming membuka pintu toko, seorang pelanggan masuk, atau lebih tepatnya, pelanggan yang penasaran. "Bos, nasi gorengnya 188 RMB?" Pelanggan yang penasaran itu berkumis dan tampak berusia 30-an. Sepertinya dia bekerja di bidang seni. "Ya, apakah Anda ingin mencobanya?" Saya melihat seorang tamu keluar dari tempat Anda dengan ekspresi gembira, yang berarti dia pasti baik-baik saja. "Ngomong-ngomong, saya tinggal di lantai 2 di seberang rumah Anda." Pria berkumis tipis itu menjelaskan, mungkin karena takut dianggap mengintip. "Kamu akan tahu setelah memakannya," kata Yuan Ming sambil mempersilakannya duduk. "Bos, apakah Anda ingin mentraktir saya sampel gratis?" Tanya pria berkumis itu sambil duduk sambil tersenyum. "Tentu saja tidak. Kalau kamu mau coba, pesan saja. Tentu saja tidak gratis." Yuan Ming memberikan senyum sopan standar dan mengatakan sesuatu sambil memamerkan giginya. "Pikiran yang terlintas di benak saya adalah lucu sekali. Saya sendiri yang harus bayar makanan, apalagi kamu. Kalau begitu, cobalah saja." Setelah berpikir sekitar 1 menit, pria berkumis itu berbicara. "Baiklah, aku akan segera ke sana. Beberapa orang yang memiliki mobil di sana segera datang ke jalan kecil yang tenang ini. Monyet, kalian benar-benar pintar mencari tempat. Selalu di gang-gang kecil seperti ini." Qian Jianxie memarkir mobil dengan hati-hati tanpa lupa mengucapkan beberapa patah kata. Ia sangat efisien. Ia tidak hanya memarkir mobilnya sendiri, tetapi juga membantu Yuan dan yang lainnya memarkir mobil mereka. "Lihat toko tanpa merek itu? Itu dia. Ayo pergi." Si monyet sudah terbiasa mendengar kata-kata Qian Jianxie dan tidak peduli. Dia hanya menunjuk ke depan untuk menunjukkan jalan kepada semua orang. Beberapa orang masuk ke toko sambil berbicara. "Bos, kami di sini lagi, membawa bisnis untukmu. Meskipun kamu punya bau ini, aku tidak perlu bilang apa-apa, tapi setidaknya aku sudah membawa orang-orang kepadamu. Bisakah aku menerima 2 pesanan malam ini?" Begitu memasuki pintu, monyet itu mulai berbicara banyak. Tentu saja kalimat terakhirnya adalah inti pembicaraan. Melihat monyet itu begitu lugas, Yuan Ming tidak mampu untuk malu dan menjawab secara langsung dan tegas tidak. "Monyet, tidak." Melihat Mangki ditolak mentah-mentah, Ali dan San Ming pun tak kuasa menahan tawa. Namun orang-orang lain yang ikut bersamanya agak bingung. Mereka pikir karena monyet itu sudah bilang begitu. Sebagai bos mereka setidaknya harus sopan dan menawarkan lauk atau semacamnya. Bagaimana mungkin mereka menolak dengan kasar seperti itu? Akan tetapi, melihat monyet itu hanya mengangkat bahu dan maju untuk duduk, yang lain pun tak punya pilihan selain maju dan ikut duduk. Saat ini, Qian Jianxie duduk di kursi dan menunjuk ke tempat dengan bunga berdiri di kejauhan dan bertanya, "Bos, toko Anda tidak terlalu besar. Bukankah menaruh bunga di sana hanya akan menghabiskan tempat?" Ia merasa sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa hanya ada 8 kursi. Tetapi karena pangkatnya rendah, ia hanya bisa pasrah. Namun kini pria gemuk ini menunjuk titik lemahnya dan bertanya, apa sebenarnya yang ia minta? Ia menahan emosinya yang seperti 1000 kuda berlari kencang, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah. "Karena dia cantik," kata Yuan Ming tenang dengan wajah sop. Qian Jianxie merasa kesal. Baiklah, Qian Jianxie kini tercekat, jadi San Ming langsung menyatakan permintaannya agar setiap orang mendapat seporsi nasi goreng. "Silakan tunggu. Sebentar lagi siap," jawab Yuan Ming sopan lalu kembali ke dapur untuk mulai menggoreng nasi. Bos ini punya kepribadian yang menarik. Pemimpin kelompok Yuan memandang monyet dan Qian Jianxie yang tercekik satu demi satu, lalu berkata sambil tersenyum. Dia tidak hanya berkarakter, tapi juga sangat berprinsip. Tapi untuk yang satu ini, kalian akan tahu nanti. Si monyet duduk di kursi dan menatap Yuan Ming yang tengah sibuk di dapur,
lalu menatap lelaki berkumis yang tengah makan dengan ekspresi senang, lalu berbalik untuk menambahkan sesuatu yang sejalan dengan kata-kata Yuan. Aku tidak peduli, asalkan makanannya enak. Youyan, yang duduk tegak dengan setelan jas yang disetrika rapi, tidak peduli dengan semua ini. Ya, asalkan rasanya enak, tapi tidak ada segelas air. Tuan Rakus Sang Daming melihat sekeliling. Tidak ada cangkir, sumpit, tisu dapur, atau apapun di atas meja. Bos bilang saat ini mereka tidak menyediakan apapun selain nasi goreng telur, termasuk teh dan kacang polong. San Ming cukup familiar dengan hal ini, jadi ia bertindak sebagai komentator dan menjelaskan aturannya. Ali dan Mangki pun sependapat, tetapi mereka semua diam-diam tidak menyebutkan hal terpenting. Situasi ini persis seperti upacara penerimaan Harry Potter. Orang yang pernah mengalaminya tidak akan pernah memberitahu para pendatang baru bahwa ini adalah semacam kenikmatan tertinggi karena ditipu sendiri lalu menipu orang lain. Qian Jianxie, yang paling ramah, mengarahkan pandangannya pada pria berkumis yang duduk di sebelahnya. Karena nasi goreng telur sudah disajikan, pria itu tidak pernah mengangkat kepalanya dan terus makan. Lagi pula, terlihat sangat canggung bagi pria dewasa untuk makan dengan sendok, seteguk demi seteguk. Apakah nasi goreng telur ini begitu lezat? Qian Jianxie bertanya dengan bingung. Mendengar pertanyaan itu, pria berkumis yang sedang makan itu mendongak dengan serius, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan makan nasi gorengnya. Pemandangan ini disaksikan oleh Yuan dan beberapa orang lainnya, ketua rombongan yang baru pertama kali datang. Jika pria berkumis itu tidak lapar selama beberapa hari, makanannya pasti sangat lezat. Mereka bahkan lebih menantikan nasi goreng telur buatan Yuan Ming. Baiklah semuanya, ini nasi goreng kalian. Yuan Ming menyerahkannya kepada pria gemuk Qian Jianxie, lalu kepada monyet, Yuan, dan Sang Daming secara berurutan. Sekilas, Sang Daming bergumam, nasi goreng telur tanpa daun bawang. Nasi goreng telurnya asli banget, cuma telur dan nasi. Bahkan Yuan sampai mengeluh. Si monyet, Ali, dan San Ming yang ada di sana hanya asyik makan tanpa memperdulikan keluhan mereka. Youyan, yang dengan cermat memeriksa kebersihan sendok, adalah orang pertama yang menyendok nasi goreng dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu nasi goreng masuk ke mulutnya, raut wajahnya yang serius langsung berubah. Ia menundukkan kepala untuk melihat nasi goreng lagi, lalu menatap sendoknya, dan menyendok lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Kenikmatan makanan terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan pemakannya untuk rileks dan menikmatinya sepenuhnya. Bagaikan sebuah perjalanan rasa yang luar biasa. Youyan sedang menikmatinya saat ini dan bahkan tak ingin pergi. Ekspresi wajah orang-orang lainnya berubah menjadi gembira dan puas, seolah-olah mereka telah memperoleh sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Di antara makanan, sandang, papan, dan transportasi, makanan menempati urutan kedua. Bayangkan betapa pentingnya makanan. Setiap orang bagaikan seorang musafir di padang pasir yang telah menahan lapar dan haus selama 3 bulan, dan akhirnya menemukan hujan yang manis. Mereka melahap nasi goreng di hadapan mereka dengan sepenuh hati. Baji, masa-masa indah memang selalu singkat, apalagi makanan lezat. Ketika beberapa orang merasa sudah makan sepuasnya, makanan di piring mereka sudah habis. Itu saja. Keempat orang yang belum berpengalaman, termasuk ketua kelompok, selesai makan terlebih dahulu. Kemudian mereka duduk di kursi dan mulai menikmati kelezatan nasi goreng telur. Yuan Ming mendapati bahwa ia telah mengembangkan suatu kebiasaan dalam beberapa hari setelah membuka toko, yaitu melihat ekspresi bahagia orang-orang yang tertakluk oleh rasa nasi goreng buatannya. Ini membuatku merasa berhasil sekaligus bangga. Soal aku yang diam-diam berpura-pura keren, itu cuma ilusi. Melihat piringnya lebih bersih daripada wajahnya, Qian Jianxie menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sudah selesai? Kenapa rasanya kita belum makan? Ia tersadar dan mulai berkata kepada Yuan Ming, "Bos, ini pertama kalinya dalam hidupku makan nasi goreng selezat ini. Rasanya aku telah naik kelas." "Bos, kau memang koki yang hebat." Pria gemuk Qian Jianxie memuji orang-orang tanpa ragu. "Sejujurnya, kalau tidak bisa makan nasi goreng seperti ini lagi, rasanya aku akan kelaparan dan berat badanku turun." Ia menepuk-nepuk perutnya yang gendut sambil berkata begitu, tampak meyakinkan. Setelah merasakan sisa nasi goreng telur di mulutnya menghilang, Qian Jianxie berkata dengan tulus di matanya, "Bos, beri aku 3 porsi lagi. Setelah selesai makan, bungkus 2 untukku agar aku bisa membawanya nanti. Mohon maaf, kami hanya menyediakan 1 porsi per orang per makan. Untuk layanan pesan antar, untuk sementara kami tidak menyediakannya karena toko kami kecil dan keuntungannya rendah," ujar Yuan Ming dengan senyum khasnya. Qian Jianxie menatap Yuan Ming setelah selesai berbicara, sedikit tertegun. Ia menatapnya lama sebelum berkata, "Bos, bukankah seporsi nasi goreng 188 RMB? Tidak, jangan khawatir, saya yang bayar. Kalau tidak ada kotak, ambil saja mangkuknya. Saya yang bayar deposit atau piringnya. Tidak masalah, kok." Saat berbicara, Qian Jianxie mengangguk setuju,
menunjukkan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Nasi goreng telur ini sungguh lezat. Baru pertama kali ini saya makan nasi goreng telur selezat ini. Sebagai seorang guru, apalagi guru bahasa Mandarin, Yo yang seharusnya lebih banyak memuji orang. Tetapi dihadapkan dengan nasi goreng telur yang begitu lezat, ia hanya bisa mengulang 2 kalimat ini. Bos, tolong beri saya 2 porsi lagi. Saya ambil 1 saja. Yo yang berkata dengan wajah serius, sambil mengelus lengan bajunya dengan tidak nyaman. Ini pertama kalinya dia makan 3 porsi nasi goreng sendirian. Benar sekali, Bos Yuan, nasi goreng telurmu sungguh lezat, sungguh luar biasa. Kalau aku cuma bisa makan 1 porsi, itu sama sekali tidak mencerminkan kemampuan memasakmu. Jadi, tolong beri aku 10 makanan untuk dibawa pulang dan 3 untuk dimakan di sini. Aku bisa menunggu dengan perlahan. Sang Daming menyeringai, tampak sangat menyebalkan. Pemimpin kelompok Yi Yuan relatif pendiam, terutama karena dia lajang, jadi dia hanya memesan 2 porsi makanan di sini. Hahaha, sementara itu, Monkey, Ali, dan San Ming menyaksikan beberapa orang bergegas memesan makanan sambil tertawa tidak ramah. Qian Jianxie, Yi Yuan, dan Yo yang menatap Yuan Ming, menunggu jawabannya. Hanya Zhang Daming yang menatap San Ming dan yang lainnya dan bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kakakku orang yang sangat berprinsip, kan, monyet? San Ming menunjuk Yuan Ming dan menatap monyet. Benar. Bukankah sudah kubilang sejak lama kalau Bos Yuan itu bos yang sangat berprinsip? Kalian sudah mencoba semua metode ini siang tadi, dan semuanya sama sekali tidak efektif. Kalau kalian bilang cuma ada 1 mangkuk, ya cuma ada 1 mangkuk. Monyet mengagumi sekaligus membenci Yuan Ming dan Yuan Ming lagi. Tetapi kini ia merasa sangat senang ketika melihat pemimpin kelompok yang kebingungan dan yang lainnya. Ada orang-orang yang menggaruk-garuk kepala karena tidak bisa makan makanan lezat seperti dirinya. Pengalaman ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan begitu saja sebagai sesuatu yang menyegarkan. Bos Yuan, lihat tubuhku. Semangkuk nasi goreng ini tidak cukup untuk mengenyangkan perutku. Kalaupun kau tidak mengambilnya, setidaknya aku bisa kenyang, kan? Qian Jianxie menoleh ke arah San Ming lalu ke Yuan Ming, dan bahkan menggunakan trik untuk menyakiti dirinya sendiri. Benar. Lihat, kita semua sudah dewasa. 1 porsi nasi goreng saja tidak cukup. Kita butuh setidaknya 3 porsi agar kenyang, kan? Zhang Daming mulai memobilisasi semua pelanggan di toko. Bahkan pria berkumis itu terus mengangguk setuju. Karena kalian semua sudah mengatakan ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kalimat pertama membuat Yuan dan yang lainnya senang, tetapi kalimat kedua membuat wajah mereka serius. Yuan Ming berdiri dengan tenang di tengah meja panjang melengkung itu, melihat sekeliling, lalu melanjutkan, maaf, ini masih belum berhasil. Saat itu sekitar pukul 7 malam. Bulan mulai terbit dan setiap rumah mulai menyiapkan makan malam. Mereka yang makan lebih awal pun sudah selesai makan. Jalanan kecil itu tampak semakin sepi. Pada saat itu, pejalan kaki yang berkelompok 2 atau 3 orang di jalan mendengar beberapa raungan terkoordinasi dari sebuah toko kecil tanpa papan nama. Suaranya melengking dan memelas, seperti bebek yang lehernya dicekik. Para pejalan kaki begitu ketakutan hingga mereka mengibaskan bulu kuduk mereka dan bergegas pergi. Kenapa? Kenapa kau begitu kejam, Bos Yuan? Apa kau benar-benar tega melihatku kembali kelaparan? Qian Jianxie menyentuh perutnya dengan ekspresi kesakitan, sementara yang lain mengangguk setuju. Bos Yuan, seorang pria seharusnya punya prinsip, tapi sekarang aku benci prinsipmu. Zhang Daming tampak seperti suami yang memergoki istrinya selingkuh, dan dia membencinya. Harus kuakui, Bos Yuan memang bos yang berkarakter dan berprinsip. Yi Yuan dan Yo Yan mendesah serempak. Pria berkumis kecil itu meletakkan uangnya, mengacungkan jempol pada Yuan Ming, lalu pergi dengan santai. Tidak, aku harus pergi. Kalau aku duduk di sini lebih lama lagi, aku akan semakin lapar. Zhang Daming memegangi perutnya, melirik Yuan Ming, lalu melanjutkan, dan aku juga ingin memukul seseorang. Tentu saja, Yuan Ming yang malang juga ingin memukul seseorang. Tugasnya mengharuskannya menjual 100 porsi nasi goreng. Semua uang sisa yang ia jual adalah uang, dan Yuan Ming harus bergegas mengeluarkan uang itu sendiri. Kebanyakan orang tidak akan mengerti perasaan menyakitkan ini, dan hanya bisa meneteskan air mata dalam hati. Aku juga ingin memukul seseorang, tapi apa yang akan kulakukan dengan nasi gorengnya kalau aku memukulnya lagi? Si monyet mengangkat inti permasalahan. Ini pertama kalinya mereka makan nasi goreng selezat itu. Aku lapar sekali, ayo cepat pergi. San Ming berhenti berbicara untuk Yuan Ming dan mulai bersiap kembali. Bagaimana kalau kita makan bebek panggang dari Laoli? Qian Jianxie merasa lebih lapar daripada sebelumnya, jadi dia menyarankan. Namun, nafsu makannya langsung hilang begitu dia mengatakannya. Tidak, aku jadi kehilangan selera makan kalau memikirkan hal lain. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan nanti? Zhang Daming awalnya pelanggan setia bebek panggang Laoli. Tetapi sekarang ketika disebutkan, ia sama sekali tidak ingin memakannya. Memikirkan hal itu,
Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Yuan Ming dengan kesal. Seperti istri muda yang ditinggalkan. Yuan Ming tetap tanpa ekspresi, diam-diam menepuk-nepuk bulu lengannya. Tatapan mata pria ini terlalu menakutkan. Sial, aku tidak gay. Nah, bagi yang sudah pernah menyantap bebek panggang Lauli, tanpa sadar akan membandingkannya dengan nasi goreng telur Yuan Ming. Dibandingkan dengan nasi goreng telur Yuan Ming, bebek panggang Lauli terlalu berminyak, daging bebeknya kurang empuk, dan saus cocolannya kurang lembut. Memikirkan hal ini, beberapa pasang mata yang kesal muncul. Sekalipun Yuan Ming berkulit tebal dan keras, dia tidak tahan dan terpaksa mengusir tamu itu dengan tergesa-gesa. Inilah pemandangan yang disaksikan Inya dan Zhou Heng ketika mereka memasuki toko beberapa pria dewasa. Sesekali menatap Yuan Ming dengan tatapan kesal saat mereka berjalan. Selamat datang. Yuan Ming melihat wanita cantik yang tadi siang berada di sana dan seorang pria berpenampilan biasa memasuki toko bersama. Meskipun wanita cantik itu bukan miliknya, ia tetap boleh mengaguminya. Namun kini ia merasa seperti kubis yang baik dimakan babi. Namun, Yuan Ming tetap bersikap sopan dan menyiapkan 2 kursi kosong agar mereka berdua bisa duduk. Bos, 2 porsi nasi goreng. Setelah Inya dan Zhou Heng duduk, seseorang yang datang sebelum Inya langsung memesan. Baiklah, tunggu sebentar, kata Yuan Ming sambil tersenyum. Yuan Ming meletakkan nasi gorengnya dan hendak berbalik ketika dia dipanggil. Permisi, secangkir teh lagi. Xiao ya, kamu mau minum apa? Melihat Yuan Ming berbalik dan hendak pergi, Zhou Heng menghentikannya dan bertanya. Maaf, tapi aku tidak menyajikan apapun selain nasi goreng. Yuan Ming tidak punya perasaan baik terhadap pria yang telah merebut wanita cantik, dan dia menolaknya dengan kasar dan terus terang. Kenapa kau berbisnis seperti ini? Karena Yinya ada di sampingnya, Zhou Heng tidak bisa marah, jadi dia hanya bertanya dengan suara dingin. Cara Yuan Ming menghadapi orang yang suka pamer adalah dengan melihatnya pamer secara diam-diam dan mengabaikannya. Zhou Heng, jangan seperti ini. Nasi goreng buatan bos memang enak. Lagi pula, aku tidak haus. Melihat suasana canggung itu, Yinya berinisiatif menarik Zhou Heng dan membujuknya. Xiao ya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya merasa bos sedang bermasalah dengan sikapnya. Karena kamu tidak haus, lupakan saja, kita bicarakan nanti setelah kamu selesai makan. Zhou Heng mengeluarkan serbet yang dibawanya, menyeka sendok Yinya, dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, ayo makan. Yinya mengambil sendok, mengucapkan terima kasih, dan mulai makan. Zhou Heng, yang sedang merasa tidak bahagia, hanya bisa menahan rasa tidak bahagianya ketika melihat wanita cantik di sampingnya menundukkan kepala untuk makan. Lagi pula, ia telah menghabiskan beberapa bulan mengejarnya dan tidak mungkin gagal hanya karena hal sekecil itu. Dia menyendok nasi goreng telur dengan cara yang elegan dan mulai memakannya. Ketika makanan dimasukkan ke mulut saya dan saya mulai mengunyah, kata-kata dalam pikiran saya mulai melintas di layar. Sial, ini nasi goreng buatan manusia? Ini hanya nasi goreng telur? Apakah yang saya makan ini benar-benar nasi goreng telur yang biasa saya makan? Ulangi hal-hal penting 3 kali. Enak sekali. Kata-kata lezat langsung terukir di wajah Zhou Heng. Ah, manusia lain yang ditaklukkan oleh nasi goreng telur. Yuan Ming mendesah pelan di samping. Saya lelah dan lapar setelah pulang kerja hari ini. Bos, bisakah Anda memberi saya porsi lagi? Meskipun dia tahu aturan di sini siang ini, Yinya tetap ingin mencobanya. Lagi pula, kita harus punya mimpi. Bagaimana kalau mimpi itu jadi kenyataan? Yuan Ming masih memberikan senyum standar dan berkata, maaf, tidak. Bos, demi mendapatkan makanan, Yinya mulai bertingkah seperti anak manja, dengan nada lembut dan kata-kata manis. Zhou Heng yang berdiri di sana tak tahan lagi. Wanita yang tak pernah memberinya sepatah kata pun, betapapun ia mengejarnya, kini bertingkah seperti anak manja di hadapan pria lain. Tak ada pria yang bisa menoleransi situasi seperti ini. Patah. Maka Zhou Heng mengeluarkan dompetnya dan membantingnya ke atas meja, sambil berkata dengan gaya bahasa generasi kedua yang kaya. Bos, 5 kali lipat harganya, 2 lagi. Setelah Yuan Ming diam-diam menghitung harga dalam benaknya, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menolak godaan tersebut sama sekali. Harga nasi goreng 5 kali lipatnya adalah 1.000 yuan, dan 2 porsinya 2.000 yuan. Matematika Yuan Ming cukup bagus, setidaknya dia pandai menghitung uang. Tetapi apakah menurut Anda 2.000 cukup untuk menyingkirkan Yuan Ming? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, ya. Tapi itu sia-sia. Yuan Ming berkata sambil tersenyum paksa maaf, tidak. Hei, apa maksudmu? 5 kali tidak cukup? Zhou Heng tiba-tiba ditolak dan bertanya dengan marah. Yuan Ming merasa getir, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Zhou Heng dalam diam. Tentu saja, Yuan Ming sebenarnya sedang melihat dompet Zhou Heng, memikirkan uang di dalamnya, tetapi dompet itu bukan miliknya. Sekarang orang lain ingin memberikannya kepadanya, tetapi ia harus mendorongnya dengan putus asa. Rasanya ini terlalu kacau. Itu aturan yang ditetapkan oleh sistem,
Jadi bisakah kita menyalahkannya? Namun, menurut Yinya, perilaku Yuan Ming hanyalah kemarahan, karena tindakan Zhou Heng dianggap menghina. Di mata Yinya, Yuan Ming adalah orang yang sangat berprinsip dan luar biasa. Bos, maafkan aku benar-benar minta maaf. Ini terutama karena dia sangat lelah hari ini. Yinya tidak peduli lagi dan menarik Zhou Heng keluar. Xiao ya, kenapa kau menarikku ke sini? Aku mentraktirmu hari ini dan aku akan memastikan kau kenyang. Zhou Heng merasa sedikit bingung karena ia sebenarnya ingin mengeluarkan sedikit uang lagi untuk membeli porsi lagi. Di zaman sekarang, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Bagaimana dengan aturannya? Seperti kata seorang generasi kedua yang kaya, aturan itu untuk dipatuhi oleh orang miskin. Meskipun Zhou Heng bukan generasi kedua yang kaya, sebagai salah satu dari 2 petinggi di Departemen Penjualan Perusahaan, gajinya dihitung per tahun, yang masih 300.000 yuan per tahun. Jika itu dia tidak akan datang sama sekali untuk nasi goreng seharga beberapa ratus yuan itu. Tetapi karena dia sudah membuat janji dengan wanita yang disukainya, tentu saja dia akan mendengarkannya. Namun sekarang rasanya percuma saja dia bahkan tidak bisa membeli seporsi nasi goreng. Zhou Heng, ayo kita pergi dulu. Kita bicarakan rencana proyeknya besok. Yin Yaxin menarik Zhou Heng keluar pintu tanpa menjawab apapun. Xiao ya, tunggu sebentar. Melihat Zhou Heng memintanya melepaskan, Yinnya juga menjadi marah, melepaskannya, berdiri di samping, memegang tas tangannya, dan tidak berniat peduli lagi. Jangan khawatir, Xiao ya, nanti juga akan baik-baik saja. Zhou Heng juga tahu Yinnya agak marah sekarang, tapi idenya sangat sederhana. Selama dia melakukan tugasnya, dia bisa membujuknya dan semuanya akan baik-baik saja. Yuan Ming sedang memperhatikan 2 orang yang berdebat dari samping, ketika Zhou Heng berjalan mendekat dan berkata, "Bos, kami membuka toko untuk usaha. Peraturan Anda tidak mendukung perkembangan usaha Anda, bukan?" Melihat Yuan Ming hanya menatapnya tanpa menjawab, Zhou Heng terus berbicara. "Bagaimana kalau begini? Kalau kamu memberi kami 1 salinan tambahan hari ini, aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu harga 5 kali lipat, dan aku juga akan memperkenalkanmu pada beberapa bisnis." Dia melihat sekeliling toko Yuan Ming dan melanjutkan, "Lagi pula, tokomu tidak besar, bos. Meskipun nasi goreng telur termasuk makanan lezat, hanya saja akhir-akhir ini tidak ada yang mempromosikannya. Melihat hargamu saja pasti akan membuat banyak orang takut. Saat ini, bahkan anggur terbaik pun perlu dipasarkan dengan baik, benar, bos?" Zhou Heng memang penjual yang handal. Ia langsung menunjukkan kekurangan toko Yuan Ming. Namun, ia tidak menyangka bahwa Yuan Ming bukan sekadar toko kecil dengan 1 jenis anggur. Ada sistem koki di baliknya sebagai latar belakang. Yuan Ming yang cerdik telah memikirkan masalah ini, tetapi sistem tidak mengizinkannya untuk mempublikasikannya, dan alasannya sederhana dan kasar. Sistem menampilkan pesan sebagai seorang ahli kuliner, publisitas tambahan merupakan penghinaan terhadap keahlian Anda. Publisitas Anda yang sesungguhnya adalah dari mulut ke mulut. Setelah membacanya, Yuan Ming hanya punya satu pikiran sangat masuk akal hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Yuan Ming tetap tenang menyaksikan Zhou Heng memamerkan ilmunya. Ia lalu menolaknya dengan tegas dan tanpa ampun, sambil berkata, "Tidak, terima kasih." Zhou Heng yang awalnya berbicara tak henti-hentinya, tiba-tiba terdiam. "Sudah agak malam, Nona cantik. Saya mau tutup toko. Bagaimana menurutmu?" Yuan Ming melihat waktu, mengabaikan Zhou Heng, dan berbicara langsung kepada Yinya. "Maaf membuatmu lama sekali, bos. Nasi goreng telurmu memang enak, tapi tidak ada supnya. Aku suka sup." Yinya tersenyum dan berbicara dengan penuh apresiasi. Orang yang aneh adalah orang yang aneh dan tidak akan melanggar aturan demi sedikit uang. Awalnya, Yinya sangat senang melihat Yuan Ming menolak Zhou Heng. Ia tidak menyukai Zhou Heng, pria yang selalu berusaha mendekatinya dengan menawarkan pekerjaan yang tak bisa ia tolak. Hari ini, ia mempermalukannya dengan menyamar, yang membuatnya semakin tidak senang. Oleh karena itu, ia lebih menyukai Yuan Ming, yang tampaknya berada di pihak yang sama dengannya. "Tentu, kami akan meluncurkan paket nasi goreng telur beberapa hari lagi, yang akan disajikan dengan sup. Jangan lupa untuk mencobanya." Yuan Ming memang punya kesabaran yang luar biasa untuk wanita cantik. Ini adalah pengalamannya sebagai anjing lajang selama lebih dari 20 tahun. Siapa yang tahu kapan Tuhan akan membuat seorang wanita cantik jatuh cinta padanya? "Baiklah, selamat tinggal, bos." Yinya berbalik dan berjalan keluar, tidak peduli pada Zhou Heng yang masih sedikit tidak percaya bahwa dirinya ditolak. "Selamat tinggal. Tuan, kami tutup sekarang." "Selamat tinggal." Yuan Ming mulai mengusir orang tanpa beban psikologis apapun. Setelah mendengar kata-kata Yuan Ming, Zhou Heng akhirnya tersadar. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan mengejar Yinya keluar pintu. Dari mulut ke mulut adalah efek yang sangat aneh, karena berasal dari mulut ke mulut, dan telah lama berubah selama proses penyebaran dari mulut ke mulut,
dan tidak lagi sama seperti awalnya. Orang-orang modern berhati-hati dan akan skeptis bahkan terhadap hal-hal yang memiliki reputasi baik. Fakta juga membuktikan bahwa hal-hal yang diwariskan dari mulut ke mulut tidaklah begitu lezat. Namun, semua ini tidak akan pernah terjadi di toko Yuan Ming. Entah mereka tamu yang datang ke sini karena propaganda San Ming dan yang lainnya di grup, atau tamu yang dibawainya, yang ada hanyalah kejutan. Sedangkan pria berkumis yang tinggal di seberang jalan, ia sudah lama menjadi pelanggan setia Yuan Ming. Ia datang untuk makan 3 kali sehari dan menanyakan tentang makanan tambahan setiap hari. Mungkin awalnya saya kurang puas dengan kesederhanaan dan aturan aneh di toko itu, tapi setelah menyantap nasi goreng itu, saya merasa lega. Orang-orang selalu toleran terhadap orang jenius. Yuan Ming, yang bisa membuat nasi goreng lezat seperti itu, tidak diragukan lagi seorang jenius. Berbagai aturan selalu dapat diterima bagi orang jenius. Sejak hari kedua, Yuan Ming telah meminta sistem untuk menandai berbagai skrip reguler di sisi daftar harga toko. Restoran ini saat ini tidak menawarkan apapun selain nasi goreng telur. Untuk setiap kali makan, hanya 1 porsi yang disediakan per orang per kali makan dan tidak ada porsi tambahan yang diperbolehkan. Kedua kalimat ini juga ditulis dengan kuas. Setiap kali ada yang meminta porsi tambahan, Yuan Ming akan dengan tenang menunjuk ke daftar harga, yang menghemat banyak tenaga Yuan Ming. Kita patut berterima kasih kepada sistem untuk ini. Sistem ini menyediakan air murni dalam gelas tetap untuk Yuan Ming, sang koki. Gelas tersebut akan otomatis terisi ulang segera setelah ia selesai meminumnya. Gelas tersebut akan terisi 70% setiap kali dan pada suhu yang tepat, seolah-olah ia takkan pernah bisa menghabiskannya. Ia juga tidak bisa membawa air itu keluar dari toko. Terlebih lagi, airnya sangat manis. Karena itu, Yuan Ming bahkan bertanya apakah air bersih seperti itu bisa disediakan untuk para tamu. Air ini jauh lebih baik daripada air mineral merek asing. Dibandingkan dengan Evian dan sejenisnya, air ini benar-benar sampah. Tentu saja, respon sistem masih sedingin dan sekejam sebelumnya. Sistem menampilkan kata-kata level terlalu rendah. Tidak. Berkat promosi dari mulut ke mulut, bisnis kedai Yuan Ming mulai bergairah. Siang hari, Anda harus menunggu meja kosong, dan semakin banyak pelanggan yang ingin membawa pulang. Pada saat ini, Yuan Ming menambahkan kalimat ini di dinding. Kami tidak menawarkan layanan bawa pulang. Seiring membaiknya bisnis, Yuan Ming pun mulai ramai. Karena orang-orang yang tidak sempat makan siang datang untuk sarapan, Yuan Ming terpaksa mengorbankan waktu tidurnya dan bangun pagi untuk membuka toko. Memikirkan betapa kerasnya ia bekerja, Yuan Ming merasa ia harus mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya. Kebetulan hari ini Senin, dan Yuan Ming bangun setengah jam lebih awal dari kemarin. Karena tugas menunjukkan sudah ada 99 porsi nasi goreng, dan hari ini baru hari kelima, Anda bisa menerima hadiahnya asalkan Anda menjual 1 lagi. Karena alasan ini, Yuan Ming bahkan tidak makan nasi goreng yang wajib untuk sarapan, dan hanya menunggu untuk mencoba hadiah baru. Kuncinya adalah levelnya juga dapat diubah dari 0 ke level 1, yang merupakan tujuan utama Yuan Ming. Lebih banyak izin akan dibuka setelah level 1. Hei Bos Yuan, kamu datang setengah jam lebih awal dari biasanya hari ini? Pria berkumis tipis itu bernama Wu Hai, dan dia masuk sambil mengenakan piyama. Kami buka lebih awal hari ini, jadi saya akan ke sini segera setelah nasi goreng telurnya siap. Yuan Ming hanyalah seorang pria yang mengawasi tokonya dari jendela setiap hari. Dialah orang pertama yang datang saat tokonya buka. Dia seorang pencinta kuliner sejati. Bos Yuan, apakah suasana hatimu sedang baik hari ini? Wu Hai, dengan kumis tipisnya, sangat jeli dan langsung menyadari kegembiraan di wajah Yuan Ming. Ya, tapi tetap saja tidak mungkin. Yuan Ming melirik Wu Hai, dan melihat Wu Hai hendak memanfaatkan situasi dan mengajukan permintaan tambahan, ia langsung berinisiatif menolak. Bos Yuan, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Wu Hai juga tahu Yuan Ming tidak akan setuju. Tetapi ia sudah terbiasa bertanya dan akan bertanya lagi, untuk berjaga-jaga jika Yuan Ming mengalami keterbelakangan mental. Siapa sangka Yuan Ming akan menghancurkan harapannya dalam sekejap? Sungguh kejam. Oke, ayo makan. Yuan Ming membawa nasi goreng telur, meletakkannya di depan Wu Hai, dan mendesaknya. Melihat Wu Hai yang tampak mabuk, Yuan Ming diam-diam mengklik tugas itu dan mendapati bahwa tugas itu masih belum selesai. Ia menatap Wu Hai dengan saksama dan memutuskan untuk menunggu sampai Wu Hai selesai makan sebelum memeriksanya lagi. Terima kasih atas keramahannya, Tuan Yuan. Saya akan kembali sekarang. Wu Hai biasanya makan dengan sangat cepat, tetapi sejak ia mulai makan di Yuan Ming, ia mengurangi kecepatan makannya dan menghabiskan makanannya hanya dalam waktu setengah jam. Melihat Wu Hai menghabiskan suapan terakhirnya, Yuan Ming segera mengklik tugas tersebut dan mendapati bahwa tugasnya telah selesai dan hadiahnya bisa diambil. Senyum muncul di wajahnya yang tenang dan ia berkata dengan gembira, "Aku punya kabar baik untukmu. Kami akan menyediakan paket nasi goreng telur mulai siang hari ini." Benarkah? Cepat sekali. Lalu kenapa kamu tidak bilang kalau kamu punya paket makanan?
Aku bisa mencobanya dulu. Wu Hai awalnya mengiyakan dengan gembira, lalu ingat bahwa dia harus mencobanya dulu. Katanya akan disajikan mulai siang. Kamu harus cepat kembali. Toko sudah tutup dan akan buka lagi siang. Yuan Ming cemas memikirkan hadiahnya, jadi dia buru-buru mengantar Wu Hai pergi. Wu Hai merasa lega ketika mendengar Yuan Ming mengatakan bahwa makanannya baru akan disajikan siang hari. Namun, ketika mendengar bahwa mereka akan menutup toko dan bersiap-siap, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menantikan paket makan siang. Lagi pula, nasi goreng telurnya sangat lezat. Makanan apalagi yang pantas untuk nasi goreng telur seperti itu? Wu Hai memikirkan hal itu sambil berjalan. Ledakan. Begitu Wu Hai keluar dari pintu, Yuan Ming segera menutupnya, kembali ke toko, membuka sistem dan mulai memeriksa levelnya. Sasaran sistem ini akan membantu Anda menguasai masakan Cina dan Barat dan menjadi koki terbaik dunia. Tuan rumah Yuan Ming. Jenis kelamin laki-laki. Usia 24. Kebugaran fisik C. Bakat kuliner tidak diketahui. Keterampilan nasi goreng tingkat dewa. Alat peraga tidak ada. Peringkat memasak 5 dimensi pemula. Tingkat 1. Pengenalan sistem-sistem ini terbagi dalam 9 level. Dari level 1 ke atas, camilan regional akan diberikan secara acak untuk setiap level. Saat Anda mencapai level 9, sistem akan secara otomatis mengevaluasi Anda sebagai koki dengan keterampilan luar biasa. Harap berusaha keras untuk meningkatkan level Anda. Bagaimana saya bisa meningkatkan? Yuan Ming menanyakan pertanyaan kunci secara langsung. Sistem menampilkan pesan selesaikan tugas yang dikeluarkan oleh sistem untuk meningkatkan versi. Bagaimana jadinya kalau aku mencapai level 9? Yuan Ming penasaran dengan level ke-9 dari evaluasi sistem. Tidak lebih dari 10 orang di dunia yang bisa membuat nasi goreng seperti dia, dan dia baru di level 1, dan baru dievaluasi sebagai pemula. Seberapa hebat jadinya kalau dia mencapai level 9? Sistem menampilkan pesan Anda dapat membuat makanan bercahaya. Yuan Ming menggosok matanya dan melihat lagi, tetapi kata-kata memasak masih bersinar. Bagaimana mungkin ada material yang bisa berpendar sendiri? Apa perlu menambahkan bubuk fluoresensi? Yuan Ming terdiam dan tak bisa mengeluh. Sistem menampilkan pesan setelah level host dinaikkan, bahan-bahannya tidak akan terbatas pada planet host itu sendiri. Kata-kata bahan antar bintang langsung terngiang di kepala Yuan Ming. Sungguh fantastis. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti ia bisa makan makanan dari planet lain, dan membuatnya sendiri. Namun ada masalah utama. Akankah alien datang ke bumi? Menyelamatkan bumi adalah impian setiap anak laki-laki sejak kecil, karena mereka telah menonton terlalu banyak film Ultraman. Sistem menampilkan pesan level host terlalu rendah untuk menjawab. Yuan Ming menatap kata-kata yang sudah dikenalnya itu, terdiam dan tersedak, hampir menangis. Ngomong-ngomong soal bahan-bahan yang bersinar, aku penasaran seperti apa bentuknya? Mungkin aku harus nonton ulang, Cooking Master Bao. Pikiran Yuan Ming mengembara dan ia mulai membayangkan seperti apa rupa bahan-bahan yang bersinar itu. Apakah Anda akan menyediakan bahan-bahan yang mirip dengan yang ada di The Prisoner of Gourmet Food di masa mendatang? Sistem menampilkan pesan level terlalu rendah, harap berusaha keras untuk meningkatkannya. Baiklah, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Yuan Ming memikirkannya dan memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan praktis. Kapan bahan-bahan yang disediakan dapat diambil dari toko? Sistem menampilkan pesan level tuan rumah telah mencapai 7, dan ia dapat memperoleh izin untuk membawa bahan-bahan untuk jamuan makan untuk 10 orang setiap hari. Baiklah, kalau begitu kapan kita bisa menambah kursi di lokasi toko? Karena popularitas nasi goreng telur, 8 kursi tidak lagi cukup. Yuan Ming ingin menambah kursi untuk meningkatkan pendapatan. Lagi pula, ia bisa mendapatkan 10% porsi nasi goreng telur. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, mohon bekerja keras untuk meningkatkannya. Kursi hanya dapat dibuka di tingkat kedua. Sepertinya kita harus menunggu sedikit lebih lama. Namun, ketika memikirkan tentang bagiannya, Yuan Ming teringat bahwa dia begitu bersemangat tadi sehingga dia lupa bertanya apakah bagiannya dapat ditingkatkan. Sistem, kapan bagian kita dapat ditingkatkan? Sistem menampilkan pesan setiap kali tuan rumah naik level. Rasio pembagian akan meningkat sebesar 10%. Apakah ini berarti saya bisa menarik 20% sekarang? Kejutan itu datang begitu cepat sehingga Yuan Ming sedikit bingung. Sistem menampilkan pesan tuan rumah dapat memeriksa sendiri rasio pembagian keuntungan, tidak perlu bertanya. 20% dari 188 RMB berarti Anda mendapatkan 37,6 RMB. Dengan perhitungan ini, Anda dapat memperoleh kembali uang yang Anda keluarkan untuk dekorasi dengan sangat cepat. Yuan Ming, dengan mata berbinar-binar, sangat puas dengan ini. Ini adalah keuntungan murni. Aku tidak tahu seberapa lezatnya hadiah nasi goreng telur yang baru ini, tapi lebih baik aku klaim hadiahnya dulu. Setelah mengetahui informasi yang diinginkannya, Yuan Ming dengan tegas menerima hadiah itu. Namun hadiahnya kali ini sedikit berbeda. Hadiah tugas set nasi goreng telur. Aku sudah lama menunggu dan akhirnya menunggu sampai hari ini.
Aku sudah lama bermimpi dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Akhirnya aku punya sesuatu yang baru. Yuan Ming klik untuk menerima. Hadiah untuk misi ini tidak berbentuk buku. Buku itu menyerbu pikiranku bagai kekuatan magis, dan setelah aku menerimanya, hanya sebaris kata yang muncul. Sistem menampilkan pesan lauk pauk dalam paket nasi goreng telur tidak perlu disiapkan oleh tuan rumah. Sistem akan menyediakannya secara otomatis. Jadi itu disediakan oleh sistem. Pantas saja tidak perlu dipelajari. Dan hasilnya tidak sehebat yang pertama kali. Yuan Ming menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Berapa harga satu paket nasi goreng telur? Sistem menampilkan pesan harga 288 RMB. Harganya membuat Yuan Ming terdiam. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, paket nasi gorengnya sepertinya sudah termasuk sup rumput laut dan acar lobak? Sistem menampilkan kata-kata ya. Lalu mengapa harganya $100 lebih mahal? Yuan Ming merasa harga nasi goreng tingkat dewa yang mahal itu dapat dimengerti dan sangat wajar. Lagi pula, nasi goreng itu dibuat dengan beras yang shui dan telur. Tapi acar lobak dan sup rumput laut disediakan gratis di toko-toko kecil di luar, dan jumlahnya hampir tidak terbatas. Apakah sekarang masih aman untuk menjualnya seharga 100 yuan? Bahkan orang seperti Yuan Ming yang suka uang pun sedikit terkejut. Wah, serakah banget. Ini sungguh buruk. Sistem menampilkan kata-kata silakan percaya pada harga sistem dewa memasak. Tuan rumah dapat mencobanya terlebih dahulu. Ya? Bagaimana kalau lobak dan rumput lautnya juga kualitas daging sapi Kobe? Yuan Ming teringat perasaan rumit yang ia rasakan saat pertama kali mengetahui bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kualitas dewa, dan memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Aku mengambil spatula dan panci, lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatanku untuk segera menyiapkan sepiring nasi goreng. Seperti biasa, ia meletakkan sepiring nasi goreng telur di meja kaca di sebelahnya. Biasanya, ada nampan kecil di atas meja kaca, berwarna coklat kemerahan alami dengan aroma kayu yang samar. Piring itu tidak besar dan hanya bisa menampung 4 porsi nasi goreng telur. Bagi Yuan Ming, yang berlengan kuat, mudah untuk membawa 4 porsi nasi goreng telur sekaligus. Biasanya, Yuan Ming langsung meletakkan nasi goreng di atas nampan, tetapi kali ini ada perbedaan. Sebuah mangkuk kecil berlatar putih dan bunga-bunga biru serta sebuah piring berlatar putih dan bunga-bunga biru tiba-tiba muncul di atas nampan tempat nasi goreng baru saja diletakkan. Mereka muncul secara harfiah seketika, begitu cepat sehingga seolah-olah mereka telah berada di atas nampan sepanjang waktu. Ini bahkan dapat dilakukan sebagai trik sulap di gala festival musim semi. Yuan Ming menatap nampan itu selama 2 menit dan mendapati kedua benda yang tiba-tiba muncul itu masih ada. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding mangkuk. Suhu sup rumput laut di mangkuk kecil itu pas, cukup untuk dimakan. Seperti halnya cangkir yang selalu berisi air, semuanya tepat. Untungnya, aku sudah terbiasa. Sulit sekali menemukannya. Lain kali, aku harus meletakkan nampannya di dalam. Yuan Ming bergumam sambil mengambil nampan itu. Duduk di kursi, Yuan Ming mengeluarkan semua makanan dari nampan, melihat ke kiri dan ke kanan, dan memutuskan untuk makan sepotong lobak terlebih dahulu untuk mencicipinya. Sepiring lobak ini kira-kira seukuran piring saji untuk lauk sehari-hari, dengan isi tidak lebih dari selusin lobak. Yang terpenting, acar lobak di bagian luarnya setidaknya sudah tercampur rata, dan biasanya mengandung cabai, gula, minyak, DLL. Tak ada apapun di piring di depanku. Hidangan ini, sesuai namanya, acar lobak. Ada lebih dari selusin potongan lobak putih giok berbentuk persegi yang ditumpuk seperti piramida. Tak ada apa-apa selain lobak. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa lobak itu belum dicampur, dan itu hanyalah jenis lobak yang baru saja diambil dan dipotong. Perbedaannya adalah warnanya yang sangat indah, seperti batu giok putih, sebening kristal. Jika diperhatikan lebih dekat, bahkan ukuran potongannya pun sama persis, dan terlihat sangat indah jika ditumpuk. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan pada lobak yang dijepit di antara sumpit, Yuan Ming memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah. Begitu ia menggigitnya, rasa manis langsung terasa di lidahnya. Lobak itu memiliki rasa renyah, lembut, segar, asin, dan asam, yang langsung menggugah selera makannya. Yuan Ming mengambil sepotong lagi dan memasukkannya ke dalam mulut tanpa menyadarinya. Lobak acar ini tidak memiliki rasa asam dan sepat seperti acar sayuran biasa. Setiap rasa pas, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Meskipun selera setiap orang berbeda-beda terhadap rasa asin, tidak ada ruang untuk mengeluh. Lobak acar ini tidak melalui proses 3 kali lipat. Lobak ini memiliki rasa manis lobak itu sendiri dan bahkan umami lobak segar, tetapi tanpa rasa pedas dan sepat lobak segar. Kombinasi rasa yang kontradiktif namun sempurna. Saya mencoba sepotong acar lobak lalu sesuap nasi goreng telur. Rasa keduanya sungguh luar biasa. Di bawah rangsangan rasa acar lobak, nasi goreng telur yang sudah lezat langsung terasa lebih nikmat. Rasa di mulut membuat orang merasa seperti memasuki dunia magis. Rasanya kaya, 3 dimensi, dan luar biasa. Karena tergoda dengan acar lobak,
Tanpa sadar Yuan Ming menghabiskan seluruh acar lobak dan sebagian besar nasi goreng telur. Ini adalah saat yang tepat untuk berhenti dan minum sup. Jadi Yuan Ming mengambil mangkuk kecil dengan latar belakang putih dan bunga biru. Meskipun mangkuk kecilnya indah dan cantik, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, dan supnya hanya terisi 70%, yang pada dasarnya bisa dihabiskan dalam sekali teguk. Rumput laut hijau tua di dalamnya mengapung sesekali seperti bintang laut di permukaan sup yang bening, yang tampak seperti rumput laut yang terendam air mendidih. Oh, dan omong-omong, bahkan tidak ada irisan daun bawang di dalamnya. Hulu-huhu. Karena suhunya pas, ia menghabiskan setengah mangkuk sekaligus, tetapi langsung menyesalinya karena rasanya begitu lezat. Yuan Ming selalu suka menyimpan makanan terbaik untuk terakhir, dan sekarang ia menghabiskan setengahnya sekaligus, ia merasa sedikit kesal. Tetapi tak lama kemudian Yuan Ming tak lagi punya pikiran untuk memikirkan hal lain dan sepenuhnya tenggelam dalam kelezatan sup itu. Sup bening ini sama sekali bukan kaldu, melainkan air biasa. Namun, air ini sangat istimewa. Tidak berbau karat atau pemutih. Hanya air yang manis dan menyegarkan. Rasanya jauh lebih nikmat daripada air yang disediakan sistem untuk minum sehari-hari. Rasanya seperti perbedaan antara air mineral impor Prancis, Evian, dan air keran rumah tangga. Soal rumput laut, Yuan Ming awalnya tidak suka sup rumput laut. Ia selalu mengira sup rumput laut memiliki bau amis yang tak terlukiskan. Baru setelah menjadi koki, ia menyadari bahwa itu adalah bau amis laut. Namun, ia tidak menyukainya. Rumput laut terbaik tanpa utuh dan memiliki bau amis yang sedikit lebih ringan, tetapi tetap saja ada, jadi Yuan Ming tidak menyukainya. Namun, rumput laut di mangkuk ini sama sekali tidak berbau amis. Rumput lautnya lembut dan halus dengan tekstur renyah. Rasanya seperti angin laut yang segar di setiap kunyahan. Dipadukan dengan sup yang tak dikenal namun luar biasa, Yuan Ming akhirnya mengerti mengapa kedua hal ini bernilai 100 yuan. Misi tercapai, menunggu untuk memakan produk baru adalah cara terbaik. Tak setetes pun kuahnya tersisa. Bahkan setetes pun cairannya tak tersisa di mangkuk acar lobak. Dan sepiring nasi goreng telur pun masih dicuci seperti biasa. Yuan Ming menepuk-nepuk perutnya dengan puas. Sistem, sekarang izinkan saya bicara tentang lobak dan rumput laut ini, dan tentu saja air ini. Luar biasa, sangat lezat, perpaduan yang sempurna. Yuan Ming, yang sudah kenyang dan puas, kini sangat penasaran dengan asal-usul bahan-bahan lezat ini. Tentu saja, ia juga siap menawarkan bantuan. Lauk pauk dan sup yang bisa menjadi satu set hidangan dengan nasi goreng semahal itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Bagaimana sesuatu yang biasa saja bisa bernilai nasi goreng kelas dewa dan memiliki nilai tersendiri? Sistem. Terima kasih semuanya karena tidak meninggalkan penulisnya. Terima kasih. Sama seperti terakhir kali Yuan Ming bertanya tentang bahan-bahan untuk nasi goreng, sistem menampilkan beberapa baris teks, sebuah pengantar yang sangat mengesankan. Sistem menampilkan teks berikut varietas lobak yang digunakan sebagai bahan baku acar lobak awalnya merupakan generasi pertama benih lobak, Beautiful Heart, yang pertama kali ditanam di tanah hitam Great Northern Wilderness. Kemudian, karena menurunnya kesuburan tanah hitam, benih tersebut diambil kembali oleh sistem dan ditanam di lahan yang disediakan oleh sistem, sehingga lobak tersebut secara otomatis berevolusi menjadi lobak, Beautiful Heart, yang sempurna. Lobak-lobak ini semuanya berumur 2 tahun. Mereka tumbuh secara alami di bawah sinar matahari yang cukup dan pada suhu yang sesuai tanpa bahan kimia apapun. Daun lobak berwarna hijau zamrud dan akarnya berwarna giok. Saat dicabut, tidak ada kotoran yang menempel. Lobak-lobak ini bersih dan utuh. Setiap memar kecil akan dicungkil dan dibuang. Garam yang digunakan untuk pengawetan terbuat dari garam yang diendapkan secara alami dari air laut dalam. Setelah mengkristal, garam tersebut digunakan untuk mengawetkan lobak. Airnya diambil dari kedalaman 20.000 meter, jauh di luar jangkauan manusia. Garam ini bersih, alami, dan bebas polusi. Waktu pengawetan adalah 24 jam, dengan suhu dijaga konstan pada 26-36 derajat Celcius, yang cocok untuk fermentasi bakteri asam laktat, dan konsentrasi garam kurang dari 6% hingga 10% dalam lingkungan anaerobik. Bagaimana dengan bakteri asam laktat dan konsentrasi garam? Kata-kata yang terdengar muluk ini menunjukkan betapa sulitnya membuat lobak ini. Mengenai proses produksi yang begitu rumit, Yuan Ming hanya ingin mengatakan bahwa untungnya bukan dia yang mengerjakannya. Sekalipun kau mau, itu mustahil. Belum lagi benih lobak Beautiful Heart generasi kedua yang sempurna yang sudah tidak ada lagi, atau tanah hitam di Great Northern Wilderness, tak seorang pun bisa menggunakan air laut untuk garam laut. Rekor kedalaman penyelaman kapal selam nirawak modern ditetapkan oleh kapal eksplorasi Jepang Kaiko di Palung Mariana di Samudra Pasifik pada tanggal 24 Maret 1995. Kedalaman penyelamannya adalah 11.028 meter, yang merupakan penyelaman terdalam yang dapat dilakukan oleh mesin manusia, dan kapal selam tempur militer tidak dapat melakukannya. Rekor penyelaman kapal selam yang dipiloti manusia ditetapkan oleh penjelajah Swiss Jacques Piccard pada tanggal 23 Januari 1960, juga di Palung Mariana.
Saat itu, Jacques dan perwira Angkatan Laut AS Don Walsh menaiki kapal selam laut dalam bernama Trist dan mencapai kedalaman 10.916 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah tempat terdalam di dasar laut yang pernah dicapai manusia. Sejak saat itu, belum ada yang memecahkan rekor dunia yang ia buat. Yuan Ming hanyalah orang biasa. Ia tidak memiliki kapal selam ini, dan kedalaman terdalam yang bisa ia selami dengan tangan kosong hanya 105 meter. Tentu saja, secara teori, kedalaman menyelamnya bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 meter, tetapi waktu dekompresinya akan memakan waktu hingga 1-2 bulan. Yuan Ming yakin ia tidak akan mampu melakukannya. Dan ini hanya untuk mengambil air laut alami dan tidak tercemar, mengekstrak garam laut, dan menggunakannya untuk mengasinkan lobak. Ini benar-benar metode yang gila, tetapi Yuan Ming menyukainya. Gaya seperti ini sungguh tak tertandingi. Kalau tidak melalui proses persiapan yang begitu teliti, bagaimana mungkin lobak bisa begitu lezat? Adapun bahan pembuat sup rumput laut, tidak kalah dengan lobak. Sistem menampilkan teks berikut Kabupaten Siapu, Provinsi Fujian, adalah tempat asal rumput laut di Tiongkok. Terletak di bagian timur Fujian, Siapu merupakan salah satu kabupaten tertua di provinsi ini dan wilayah paling awal di Tiongkok Selatan yang membudidayakan rumput laut dan rumput laut. Bahkan sejak dinasti Yuan, terdapat catatan tentang orang-orang Siapu yang membudidayakan rumput laut. Namun, akibat parahnya polusi modern, rumput laut Siapu telah kehilangan cita rasa aslinya. Laut yang dibangun sendiri oleh sistem ini ditempatkan di lingkungan dan kondisi iklim alami. Dengan garis pantai yang panjang, banyak pelabuhan alami independen, dan iklim muson lembab subtropis, sistem ini memiliki suhu dan kualitas air yang unik dan cocok untuk pertumbuhan rumput laut. Rumput laut yang ditanam dengan cara ini terasa sangat segar dan lembut. Mata airnya diambil dari Gunung Salju Meili, tempat yang belum pernah dijamah manusia. Puncak utamanya, Puncak Kawagebo, mencapai ketinggian 6.740 meter, dengan elevasi rata-rata 6.000 meter. Diselimuti awan sepanjang tahun, pendakiannya panjang, lerengnya curam, dan geologinya kompleks. Gunung ini dihiasi gletser pemecah es, zona semburan es, dan ceruk es. Iklim Gunung Salju Meili juga sangat unik, dan saljunya kurang padat, sehingga belum pernah didaki. Sistem ini mengebor mata air di puncak gunung dan mengambil air secara langsung, yang kemudian dapat langsung digunakan pada hari yang sama. Ya, itu kuat. Setelah membacanya, hanya itu evaluasi yang terlintas di benak Yuan Ming. Namun, setelah membacanya, ia masih perlu melakukan hal yang lebih penting. Sistem, tolong beri aku semangkuk sup rumput laut dan acar lobak lagi. Aku bisa makan langsung tanpa nasi. Sistem menampilkan pesan lauk pauk dan sup tidak dapat ditambahkan. Rasanya cuma buat nambah selera makan. Mana mungkin sedikit ini cukup? Yuan Ming akhirnya mengerti penderitaan orang-orang yang cuma bisa makan semangkuk nasi goreng. Meski bisa bayar 288 lagi untuk porsi berikutnya, ia tetap merasa agak enggan. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Setelah memeriksa toko dengan saksama, ia mendapati harga paket nasi goreng sudah tertera otomatis di daftar harga. Hampir tidak ada pekerjaan persiapan lain. Setelah memeriksa fotonya, Yuan Ming membuka pintu. Kurang dari 5 menit setelah pintu dibuka, seorang pelanggan masuk. Kali ini bukan pelanggan lama melainkan pelanggan baru. Pelanggannya adalah seorang wanita berusia 30-an, mengenakan pakaian intelektual, setelan kerja biru tua yang pas di badan, tas kulit kecil di tangannya, dan kacamata tanpa bingkai. Matanya tajam, rambutnya diikat, riasan wajahnya tipis, dan bibirnya merah muda. Ketuk ketuk ketuk. Dia masuk sambil mengenakan sepatu hak tinggi, mengamati sekeliling toko dengan saksama, tampak sangat teliti dalam hal kebersihan, mengangguk diam-diam, dan tampak cukup puas, lalu duduk di kursi di seberang Yuan Ming. Ia memandangi meja itu. Meja itu terbuat dari kayu alami tanpa cat. Meja itu juga sangat bersih tanpa noda berminyak. Ia mengangguk puas dan meletakkan tas kulit kecil di tangannya di atas meja. Nama wanita itu Gao Ying, 31 tahun, dan ia bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan besar. Karena ia selalu menderita misofobia ringan, ia jarang makan di luar kecuali benar-benar diperlukan. Hari ini, secara kebetulan, mobilnya mogok dan ia tidak bisa pulang untuk makan malam. Apakah ia bilang akan naik mobil? Lagi pula, mobil adalah ruang tertutup, dan sudah banyak orang yang menggunakannya. Karena itu, Gao Ying lebih suka mencari restoran kecil yang bersih untuk makan. Memang ada banyak toko makanan di lantai bawah perusahaan, tetapi juga banyak orang, dan papan nama terlihat sangat kotor. Gao Ying tentu saja tidak akan pergi ke sana. Setelah memilih dan memilih, toko kecil tanpa papan nama di Yuan Ming terlihat paling bersih. Gao Ying tidak tahu pasti. Toko Yuan Ming berada di bawah pengawasan sistem. Selama ada debu atau noda, sistem akan langsung membersihkannya. Kebersihan toko bisa dibilang setara dengan ruangan steril. Tentu saja, tidak ada bakteri berbahaya, tetapi tetap ada bakteri bermanfaat. Bos,
Apakah ada makanan sederhana di sini? Gao Ying merasa bahwa makanan sederhana membutuhkan lebih sedikit kontak dengan tangan dan akan lebih bersih. Menunya ada di dinding di belakangmu, coba lihat. Yuan Ming terus menatap Gao Ying sejak ia masuk. Awalnya ia menatapnya dengan jijik untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghampirinya dan duduk. Karena menduga Gao Ying pasti tidak mau makan setelah melihat harganya, ia pun menunjuk ke dinding dengan santai. Gao Ying melihat kembali harga di daftar harga dan menaikkan kacamatanya. Ia mengira kacamatanya bernoda dan rabun jauh sehingga ia salah lihat. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa memang itu harganya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah bosnya dan mengeluh dalam hati. Saya tidak menyangka tempat yang tampaknya layak ini ternyata toko yang mencurigakan. Paket nasi gorengnya harganya 188, tapi harganya 100 yuan lebih mahal, 288. Bos, apakah hanya ada 2 jenis makanan ini? Gao Ying bertanya dengan heran dan tidak puas. Hah? Aku bukan yang pertama hari ini. Bos Yuan, berikan aku salah satu varian barunya. Aku sudah menunggu sejak pagi. Sebelum Yuan Ming sempat menjawab, Wu Hai, seorang pria berkumis dari gedung seberang, melangkah masuk dan berkata, "Percaya? Gao Ying." "Kepercayaan?" Gao Ying menoleh sedikit untuk melihatnya, diam-diam meremahkannya. Wu Hai pertama-tama berbalik untuk melihat harga pada daftar harga, lalu mengeluarkan 3 lembar uang RMB merah dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Yuan Ming. Yuan Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak uang. Ngomong-ngomong, kotak uang ini dibuat oleh sistem. Ketika uang yang diterima dimasukkan ke dalamnya, uang kertas yang perlu dikembalikan akan muncul dengan akurat. Tidak perlu khawatir membuat kesalahan. Operasi ini benar-benar aman. Alat ini jelas merupakan alat yang membuat para kasir dari semua lapisan masyarakat iri. Lagi pula, kasir tidak mengembalikan kelebihan pembayaran dan harus mengganti kekurangannya sendiri. Setelah tutup di malam hari setiap hari, sistem akan secara otomatis mengambil 90% pendapatan, tetapi mulai hari ini akan diambil dari lantai 8, jadi 20% akan tersisa untuk Yuan Ming. Tunggu sebentar, Yuan Ming menyerahkan uang kembalian 12 yuan kepada Wu Hai dan kembali ke dapur untuk menyiapkan nasi goreng. Menurut Gao Ying, sepiring nasi goreng telur tidak akan lama, meskipun itu paket makan. Ia pikir sebaiknya menunggu sampai tukang rongsokan yang mencurigakan itu selesai makan. Ia menyibakkan rambut yang jatuh ke telinganya dengan tangannya yang halus dan lembut, tanpa berkata apa-apa, hanya memperhatikan Yuan Ming kembali menggoreng nasi. Gao Ying menebak dengan benar. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan seporsi nasi goreng dan satu porsi nasi goreng sama, karena yang dibutuhkan hanyalah nasi goreng. Yuan Ming meletakkan nasi gorengnya, dan satu porsi nasi goreng langsung muncul di atas nampan, lengkap dengan semangkuk sup rumput laut dan setumpuk lobak. Tekniknya begitu hebat sehingga kita bisa menyaksikan keajaiban setiap menitnya. Dia cepat-cepat mengambil nampan itu dan bergerak menuju Wu Hai. Bos Yuan, kenapa hanya ada 2 item tambahan di paket makananmu? Tanya Wu Hai sambil meregangkan lehernya dan menatap nampan di tangan Yuan Ming. Kita bicara setelah makan. Yuan Ming tidak banyak bicara, meletakkan nampan di tangannya, dan segera mengambil makanannya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan sungkan. Wu Hai juga pelanggan tetap. Dia tahu temperamen Yuan Ming. Dia tidak suka banyak bicara dan orang yang berprinsip. Tentu saja, makanannya kelas 1 dan lezat. Dia mengambil sendok yang serasi dan bersiap untuk minum sup terlebih dahulu. Gao Ying, yang telah mengamati cukup lama, yakin bahwa ini bukan tipuan. Jadi dia bertanya, "Bos, ini paket makanannya? Bagaimana dengan nasi goreng telurnya?" "Nasi goreng telur ya nasi goreng telur saja," jawab Yuan Ming tegas pada wanita cantik itu. "Lalu kenapa kamu menjualnya begitu mahal?" Gao Ying agak sulit memahaminya. Paket makanan itu jelas merupakan makanan yang biasa disajikan di restoran, tetapi harganya 10 kali lipat lebih mahal di sini. Dan nasi gorengnya sendiri sudah 10 kali lipat lebih mahal daripada nasi goreng biasa. Gao Ying berpikir mungkin ia sudah lama tidak makan di luar, dan ia tidak mengerti dunia luar. Gao Ying mengangkat tangannya dan mengelus dahinya dengan lembut. Sambil menatap sinar matahari di luar pintu, ia memutuskan untuk memesan satu dan memakannya. "Berikan aku segelas air dan seporsi nasi goreng telur." "Maaf, saya tidak menawarkan makanan apapun selain yang ada di daftar harga, termasuk air," kata Yuan Ming sambil mengangkat bahu kepada Gao Ying. Meskipun Gao Ying telah bekerja di HR selama bertahun-tahun dan telah lama mengembangkan keterampilan untuk tidak marah, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengumpat sekarang. Nasi goreng seharga 188 yuan itu bahkan tidak disajikan dengan segelas air. Kalau saja Gao Ying tidak mau repot-repot mencari tempat, dia pasti sudah langsung pergi. Uangnya tidak datang begitu saja. "Kalau begitu, mari kita makan satu set makanan." Gao Ying mengatakannya sambil menggertakkan giginya. "Baiklah, tunggu sebentar." Yuan Ming tidak peduli dengan sikap Gao Ying. Lagi pula, setelah makan, ia pasti akan berlutut di depan nasi goreng.
dan ia pasti akan datang lagi selama ia mampu. Karena itu, sejak Yuan Ming memiliki sistem dan hidangan ini, ia tidak perlu lagi khawatir tentang pelanggan. Lagi pula, dunia ini begitu luas dan ada begitu banyak pecinta kuliner. Tujuan Yuan Ming adalah bintang dan laut. Duduk di kursi, Gao Ying merasa sangat ditipu setelah membayar. Ia berbalik dan ingin bertanya kepada pria berkumis tipis di sebelahnya, tetapi ia melihat pria berkumis tipis itu sedang minum sup dan menyantap lauk pauk dengan ekspresi senang, dan sesekali menyendok nasi goreng telur ke dalam mulutnya, tanpa menyadari bahwa Gao Ying sedang menatapnya. Apakah harganya mahal karena rasanya enak? Ini membuat Gao Ying merasa agak tak percaya, tapi betapapun lezatnya, rasanya tak bisa dilebih-lebihkan. Lihat betapa bahagianya dia. Silakan menikmati nasi goreng telurmu. Yuan Ming meletakkan nasi gorengnya, menyela pikiran Gao Ying. Gao Ying memeriksa peralatan makan dan menyiapkan makanan di hadapannya, mengeluarkan tas kulit kecil, mengeluarkan sebungkus tisu desinfektan yang bertuliskan kata medis, mengelap 2 sendok dengan ukuran berbeda, lalu mulai makan. Tujuan pertama tentu saja sup rumput laut. Setelah berjalan jauh dan mengobrol begitu banyak, mau tak mau mulut saya akan kering. Sendok supnya istimewa. Ukurannya pas dengan mangkuk kecil berwarna biru putih itu, jadi tak banyak sup yang tertampung dalam 1 sendok. Gao Ying mengisinya dengan pas, dengan sepotong kecil rumput laut dan sebagian besar sup tertampung di sendok. Ia memasukkannya ke dalam mulut dengan elegan dan hati-hati, bahkan tanpa mengotori lipstiknya. Dia mengerutkan bibirnya sedikit dan menelannya, dan rasa sup itu meledak di mulutnya. Ya, ini ledakan. Sulit membayangkan betapa lezatnya sup yang menyegarkan itu sampai meledak seperti itu. Dari ujung lidah hingga pangkal lidah, lalu ke tenggorokan, kerongkongan, dan akhirnya lambung. Setiap tetes sup yang melewatinya bersorak kelezatan. Kelezatan yang tak terlukiskan membuat orang merasa sangat bahagia. Kini Gao Ying mengerti mengapa pria berkumis itu memiliki ekspresi yang begitu menawan saat makan. Ekspresi bahagia itu tidak palsu. Gao Ying tak bisa lagi menahan ekspresinya. Tidak, ia tak peduli lagi dengan ekspresinya. Seluruh sel tubuhnya berdesakan ingin makan. Setelah menyantap makanan di hadapannya, Gao Ying pun mulai menyantap sesendok nasi goreng telur, seteguk sup, dan sepotong acar lobak. Sungguh hal yang luar biasa. Pukul 12.10, semakin banyak orang yang datang ke jalan. Yin dan beberapa rekan kerjanya memenuhi 6 kursi yang tersisa. Panggilan. Yin yang menepuk dadanya yang agak besar dengan tangannya, menghela napas lega, lalu tersenyum dan berkata kepada rekan-rekannya, beruntungnya kita datang lebih awal hari ini. Ya, untungnya kami cukup cepat untuk masuk begitu waktunya tiba. Kalau tidak, kami harus menunggu lagi. Seorang gadis berponi pendek yang duduk di sebelah Yin juga menghela napas lega. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, Yin adalah orang pertama yang berbicara dan mengajukan pertanyaan harian. Bos, apakah ada produk baru hari ini? Sudah habis. Kami baru mulai menjualnya siang ini. Itu yang mereka makan. Yuan Ming tersenyum tipis dan menunjuk ke meja di depan Gao Ying dan Wu Hai yang sedang mencicipi makanan dengan serius. Hah? Hari ini ada sup, jadi kita makan ini saja. Yin melihat ke arah yang ditunjuk Yuan Ming dan langsung mendapati Gao Ying sedang minum sup, lalu dengan senang hati mengambil keputusan. Xiao ya, lihat daftar harganya. Gadis berambut pendek itu menarik Yin dan menunjuk daftar harganya agar dia bisa melihatnya. Kini, jumlah pelanggan di toko Yuan Ming bukan lagi situasi canggung yang hanya dihuni 2 atau 3 orang. Banyak pelanggan tetap yang datang dari mulut ke mulut. Kelompok ini terdiri dari rekan-rekan dari perusahaan Yin yang datang satu persatu dan pada dasarnya hanya untuk makan sekali sehari. Mereka sudah tahu harga nasi goreng dan tidak keberatan. Kali ini saya merasa agak bingung karena saya melihat peralatan makan di depan pria berkumis Wu Hai dan Gao Ying. Bos Yuan, paket makananmu hanya punya 2 item tambahan? Yin juga sedikit terkejut ketika melihat harga 288. Meskipun gaji bulanannya lumayan, ia tetap merasa sedikit tertekan karena hanya makan sekali sehari saja sudah semahal itu. Para perempuan punya banyak hal untuk dibelanjakan. Tenang saja, ini sepadan dengan nasi gorengku. Cobalah, kata Yuan Ming sambil mengeluarkan set nasi goreng Yin. Coba saja, nanti kamu tahu. Yuan Ming meletakkan nampan dan memberi isyarat kepada Yin untuk mencobanya terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai makan. Yin mengangguk, mengambil sendok dan mulai makan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi 2 orang di sebelahnya yang hampir selesai makan, tampak sangat bahagia dan tak bisa berhenti sama sekali. Tentu saja, ada sedikit perbedaan. Kedua orang yang hampir selesai makan itu mulai mengerutkan kening. Bos, semangkuk sup rumput laut dan acar lobak lagi. Bos, berikan aku semangkuk sup rumput laut dan acar lobak. Gao Ying dan pria berkumis Wu Hai berkata serempak. Keduanya saling berpandangan, lalu berbalik menatap Yuan Ming seolah tidak terjadi apa-apa, menunggu jawaban. Yuan Ming tidak menyangka 2 orang yang selesai makan pada saat yang sama akan memiliki pemahaman diam-diam seperti itu. Ia menatap mereka dengan jenaka.
Gao Ying dan Wu Hai sama-sama merasa sedikit malu. Dia berkata, "Maaf, saya hanya menyediakan satu salinan untuk semua ini." Itu tertulis di belakang. "Bos Yuan, saya tidak mau pesan lagi. Saya hanya mau semangkuk sup dan acar lobak. Semua ini disediakan gratis dan tak terbatas di luar. Bos Yuan, Anda tidak boleh pelit." Wu Hai tentu tahu aturannya di sini, tetapi ia berpikir lauk ini perlu ditambahkan. Lauk yang begitu lezat, bahkan jika Wu Hai tidak mau nasi, ia bisa menghabiskan 10 atau 8 mangkuk. Rasanya seperti sepotong kue saja. "Benar, bos. Saya mau semangkuk sup saja," kata Gao Ying serius dengan wajah tegas. "Menyediakan satu salinan berarti kau tidak bisa menambahkannya." Yuan Ming masih menolak dengan dingin dan kejam. "Dan peraturan toko-toko di luar tidak ada hubungannya denganku." Yuan Ming berpikir sejenak lalu menambahkan. "Bercanda? Toko dengan sistem Chef God jelas berbeda dengan toko-toko mewah di luar sana." Gao Ying terdiam. Ia berbalik dan melihat memang ada tanda seperti itu di toko. Ia menatap Yuan Ming dalam-dalam, mengambil tas kulit kecilnya, dan berbalik untuk keluar dari toko. Tatapan ini seolah menyiratkan ketidakpuasan dan niat membunuh di mata Yuan Ming. Jika Gao Ying tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan Yuan Minglah pelakunya, ia mungkin akan langsung menendangnya. Orang yang membiarkan orang lain kelaparan itu menakutkan, dan sengaja membiarkan wanita kelaparan bahkan lebih menakutkan. Yuan Ming berdiri di sana dengan tangan terlipat di dadanya, tampak tenang. "Bos Yuan, Anda kurang baik. Bagaimana kalau setumpuk acar lobak?" Wu Hai menatap mangkuk dan piring yang sudah kosong dan terus berbicara tanpa menyerah. "Oh, benarkah?" Nada bicara Yuan Ming tenang, sama sekali tidak dibuat-buat. "Oke, kamu menang. Aku akan kembali malam ini, tapi buat supnya lebih lambat. Lobaknya kurang, bahkan untuk nasi pun kurang. Bisakah kamu menambahkan beberapa potong lagi?" "Boleh." Wu Hai berkompromi dan menatap Yuan Ming dengan harapan ini akan berhasil. Yuan Ming mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang. "Setiap porsi di sini ukurannya sama. Sangat presisi. Kalau tidak percaya, ukur saja pakai penggaris." Ukur dengan penggaris. Wu Hai terdiam dan hanya bisa berbalik dan berjalan keluar, memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Setelah melihat tak ada lagi tayangan yang dapat ditonton, beberapa orang yang sedari tadi menonton pun mulai memesan makanan. Tentu saja mereka semua memesan paket nasi goreng telur yang baru. Setelah menonton adegan ini, saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki gambaran tentang rasa produk baru tersebut. Soal kebiasaan menonton acaranya, saya sungguh tidak bisa menyalahkan mereka. Lagi pula, hampir semua pengunjung baru harus memesan porsi lagi. Lalu mereka bisa menyaksikan Bos Yuan Ming menolak orang lain dengan dingin dan kejam seperti yang ia lakukan di awal. Hal itu bisa dianggap sebagai kompensasi atas penolakan mereka sebelumnya. Pengunjung yang datang ke sini untuk makan kini telah mengembangkan kebiasaan baik ini. 5 porsi nasi goreng bukanlah masalah besar bagi Yuan Ming yang sudah terbiasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua nasi goreng tersaji untuk semua orang. Saat itu, Yinya yang sedang asyik makan, baru saja menyelesaikan makan siangnya. "Mengapa?" Sambil mendesah penuh emosi, Yin Yachai menatap Yuan Ming dengan tatapan kosong dan berkata, "Bos Yuan, kau sengaja melakukannya." Nada suaranya penuh kebencian dan raut wajahnya sedih, seolah Yuan Ming adalah kekasih yang tak berperasaan. Melihat ini, Yuan Ming merasa senang dan geli. Dia berdeham sebelum bertanya, "Ada apa? Apa yang disengaja? Kamu membuat set makanan ini begitu lezat? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku tidak mampu membeli makanan semahal ini dengan gajiku. Katakan padaku, apa kamu sengaja melakukan ini?" Yin Ya menatap Yuan Ming dengan mata almondnya yang indah. "Tidak apa-apa, kamu boleh datang sesekali," jawab Yuan Ming tanpa berpikir. Engah. Gadis berambut pendek dan berponi itu tak kuasa menahan tawa. Melihat Yuan Ming kebingungan dan Yin Ya yang tampak malu, ia langsung berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting makanan ini benar-benar lezat. Kalau rasanya enak, cepatlah makan. Kalau tidak bisa habis, aku bisa bantu kamu minum supnya," kata Yin Ya mengancam dengan wajah memerah. "Tidak, tidak, porsinya kecil, aku bisa makan sendiri." Gadis berambut pendek itu buru-buru melindungi makanannya dan sedikit menjauh dari Yin Ya. Tatapan ini membuat Yin Ya semakin terdiam. Dia mengabaikannya dan menoleh ke Yuan Ming dan berkata, "Bos Yuan, karena kita sudah sangat akrab, bagaimana kalau memberiku semangkuk sup tambahan?" Dihadapkan dengan permintaan kecil dari seorang wanita cantik, bahkan Yuan Ming yang berpikiran sempit pun akan langsung menyetujuinya di masa lalu. Tetapi sekarang, tidak, ini aturan toko. Yuan Ming, yang menolak dengan tegas, merasa sedikit kesal di hatinya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada sistem dalam hatinya. "Sistem? Tidak bisakah sup ini disajikan secara terpisah?" Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, "Mohon bekerja keras untuk meningkatkan versi." Bagus sekali, ini sangat sistematis. Yuan Ming masih terlihat serius,
Tetapi apa yang sebenarnya ia rasakan di dalam hatinya, hanya ia yang tahu. Bos Yuan, kau akan mudah kehilangan pelangganku jika kau melakukan ini. Yin Ye benar-benar kesal sekarang. Lagi pula, aku wanita cantik yang diincar banyak orang. Bahkan jika itu pria yang tak kukenal, seharusnya dia sedikit terguncang sekarang. Lagi pula, aku sering datang ke sini untuk makan dan membantu memperkenalkan banyak pelanggan. Meskipun semuanya karena nasi gorengnya yang sangat lezat, aku juga punya kontribusiku sendiri. Kini, penolakan Yuan Ming yang teguh dan terus terang telah membuatnya menjadi iblis besar di mata Yin, dan dia adalah tipe iblis yang bermarga grandet. Dalam situasi ini, Yuan Ming tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menatap Yin dengan tenang. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.